sini kumpul bareng aku. Cowok yang baru pulang wamil ini udah ditungguin ceweknya bertahun-tahun. Tapi ya, cowok ini punya prioritas lain. Dia malah cuek, ngelewatin ceweknya gitu aja. Dan lari kencang menerobos masuk kamarnya. Tebak, apa isinya? Kapsul gaming canggih terbarunya sudah menanti. Dulu sebelum wamil, dia tuh pemain nomor 1 di game Super Brutal yang servernya akhirnya ditutup total. Sekarang game penerusnya rilis, dan dia jelas super hype buat main. Masuk dunia game, langsung bikin karakter dong. Dia langsung pilih gaya rambut belah tengah yang kece abis dan pakai nickname andalannya, Kaiser. Blam! Dia langsung dilempar ke medan perang hancur lebur buat misi tutorial. Grafisnya parah sih, tapi sekarang dia butuh senjata. Kaiser milih pedang keren dan ketemu Charlie, Kapten Katria yang memimpin pasukan bayaran masuk ke medan tempur. Kondisinya kacau balau, dan Charlie ngeri bencana mematikan bakal meledak kalau monster ini dibiarkan. Benar saja. Hujan panah dan monster buas langsung menyambut mereka. Belum sempat Kapten ngomong, Kaiser udah lari duluan dan membantai semua monster di depan matanya. Biarpun statusnya masih pemain level 1, dia gampang banget mencabik monster muka hena itu balik ke asalnya. Awalnya dia takut skillnya tumpul, tapi ternyata gerakannya makin lincah. Kapten Katria terkesima, dan sistem reputasi klasik langsung terbuka. Saking kagumnya, si kapten bakal nutup mata kalau pahlawan kita bikin salah. Langsung ngasih level kepercayaan paling tinggi. Misi selanjutnya itu habisin penyihir gelap di dalam gerbang. Tapi tiba-tiba pasukan monster malah ngepung seisi kastil. Charlie mutusin buat nahan serangan musuh. Menyuruh jagoan kita maju buat menghentikan si penyihir pemanggil itu. Kaiser sampai kaget lihat NPC. Ini nekat banget nahan rombongan monster. Padahal normalnya NPC ini bantu ngelawan, bos. Sekarang perhatikan baik-baik. Karena di balik pintu ini, kamu dan aku bakal lihat mimpi buruk. Sungguan. Notifikasi peringatan merah menyala, Kaiser langsung peka kalau ini rute rahasia yang super langka. Mekanisme tersembunyi gila yang cuma aktif kalau syarat khusus tak terduga terpenuhi. Biarpun ancamannya fatal, dia malah senyum girang menantang bahaya dan pintu raksasa pun terbuka. Alih-alih ketemu penyihir gelap, monster titan yang dirantai dengan aura merah darah membara sudah menunggu di sana. Naga iblis besi berdarah itu akhirnya menatap tajam mangsa barunya. Kaiser sempat syok karena harus lawan bos kelas legendaris di tutorial. Game baru ini emang ngambil sistem dari Demlock lama. Salah satu fitur warisannya adalah sistem kasta monster dari kelas normal, langka, kelas heroik, sampai puncaknya kelas legendaris, atau sistem tingkatan. Aturan kasta ini berlaku buat semua monster boss di tiap lantai. Dan yang paling mematikan itu pasti monster langka yang punya nama asli. Dan jujur aja kawan, kita sama-sama tahu kalau kadal seram di depan matanya ini murni naga. Legendaris asli. Bos epic yang namanya bukan pajangan, ia mengumpulkan energi gila dan meraung melepaskan tekanan aura yang super berat. Tekanan mengerikan itu bikin karakternya langsung kaku, memicu munculnya rentetan notifikasi merah. Nampilin info spesies naga iblis ini, sekaligus ngasih efek pelemahan status fisik besar-besaran. Kecepatan geraknya anjlok 20-25%. Di titik gila ini, siapapun pasti mikir, developer game ini lagi mabuk apa sampai masukin monster sebrutal ini di awal permainan? Satu-satunya celah harapan dari kadal mutan raksasa ini adalah statusnya sebagai bos yang dirantai. Tapi tetap aja, kena cakar sedikit aja artinya game over instan. Untungnya, Kaiser udah sering makan asam garam begini di Demlock. Dia udah biasa ngadepin monster bos gila kayak gini. Cuma ada satu pilihan tersisa di kepalanya, bantai atau mati di tempat. Sang legenda mencabut pedang dan langsung menghindar dari serangan mematikan pertama. Cakar itu menghancurkan tanah. Dia melompat ke kanan, lalu melakukan serangan balik dengan tebasan lebar yang melukai naga iblis itu. Raungan kedua meledak, bikin karakter kita hampir hilang keseimbangan total. Sadar bakal diinjak rata, Kaiser menangkis cakarnya pakai tebasan pedang sekuat tenaga. Tapi tetap aja tubuhnya terpental jauh ke belakang karena saking kerasnya benturan. Dia menatap bar darah musuh sebentar buat ngecek efek serangannya tadi. Dan tewak, dari 1.000.000 poin darah, dia cuma ngurangin 120 perak aja. Lengah sedikit, berarti dia tamat riwayatnya. Jadi gimana menurutmu?
Ini bos tutorial paling gila kan? Kaiser kembali melancarkan tebasan mematikan ke arah naga itu. Teringat komentar-komentar gila di forum pemain. Pemain tingkat dewa saja gagal menumbangkan monster ini. Tapi lihat dia, menghindar dan menebas dengan gaya yang sangat epik. Rentetan komentar terus terngiang di kepalanya. Sementara pedangnya terus bergerak cepat menangkis dan menyerang tanpa henti. Menariknya, forum heboh membahas nama spesies naga kegelapan yang mendadak muncul. Banyak yang mengira itu hanya error sistem, sisanya benar-benar kebingungan. Bayangkan saja, kita akhirnya menyaksikan bos tutorial legendaris ini ditumbangkan untuk pertama kalinya. Menembus pertahanan cakarnya, Kaiser benar-benar menggila. Serangannya secepat kilat ala Kapten Levi. Menebas seluruh tubuh monster raksasa itu tanpa ampun. Boom! Monster raksasa itu ambruk. Dia resmi jadi legenda pertama yang menaklukkan bos mustahil ini. Waktunya panen. Hadiah super langka. Meski sekarang napasnya ngos-ngosan dan kelelahan, sedikit kesal karena bos itu sungguh keras kepala. Menyimpan pedangnya, dia tersenyum sangat puas. Menjadi pemain pertama yang berhasil menaklukkannya jelas melampaui rekor teman-teman lamanya. Padahal dulu mereka semua yakin monster ini mustahil bisa dikalahkan. Dia jadi sedikit penasaran bagaimana nasib teman-temannya di luar sana sekarang. Hadiah legendaris mengalir deras. Gelar penakluk pertama terbuka, memberinya banyak kemampuan baru. Pertama, Master Senjata. Kedua, Naga Tersembunyi. Ketiga, Pejuang Hebat. Keempat, Pahlawan. Dan kelima adalah Penakluk. Semua syarat akhirnya terpenuhi. Kemampuan sakti luar biasa bernama Mata Kebenaran langsung terbuka. Kaiser sendiri sampai benar-benar syok bisa meraup keuntungan gila ini dalam satu pertarungan. Normalnya, tutorial hanya akan memberikan satu kemampuan khusus untuk setiap pemainnya. Tahan sebentar, perhatikan baik-baik karena sistem khusus yang satu ini akan mengubah segalanya. Levelnya bermacam-macam, dari pemandu hingga ahli pedang sejati. Kemampuan tingkat tinggi hanya bisa didapatkan melalui performa sempurna. Kini statistik miliknya melesat hampir 2 kali lipat. Efek senjatanya menguat pesat bersamaan dengan banyak berkah luar biasa. Mata Kebenaran memungkinkannya melihat segala rahasia yang tersembunyi. Efeknya sangat samar. Master Senjata dan Penakluk Pahlawan memang hebat. Tapi sejujurnya, kemampuan itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Pasti akan selalu ada pemain elit di luar sana yang memiliki keahlian persis seperti itu. Namun kalau menyangkut keahlian khusus Mata Kebenaran, ini hanya ada satu di dunia. Keberuntungannya benar-benar tak masuk akal. Hadiah melimpah dan pencapaiannya sungguh di luar nalar. Gelar barunya bahkan memberikan tambahan efek 10% kerusakan ekstra saat melawan para monster boss. Dia benar-benar merasa hidup mewah sekarang, terutama jika mengingat nasib terburuknya dalam permainan sebelum ini. Kalian pasti paham rasanya dapat jackpot luar biasa ini kan? Tiba-tiba pintu tebal itu terbuka lebar. Kapten Charlie mendadak muncul dengan luka parah dan babak belur. Dia terkejut luar biasa dan bertanya, apakah Kaiser sungguhan menumbangkan monster itu sendirian? Sang kapten benar-benar tak habis pikir, melihatnya sama sekali tidak terluka parah. Bertanya-tanya sendiri, makhluk tingkat dewa macam apa anak ini sebenarnya? Dia menahan diri untuk tak menggali. Rasa penasarannya soal latar belakang Kaiser, ia bergumam tentang pahlawan yang selalu lahir di tengah kekacauan mutlak. Kehadirannya dianggap sebagai mercusuar harapan dunia. Jujur saja, dialog super klise ini membuat pahlawan kita sedikit bosan. Tiba-tiba sang kapten berlutut mantap, memohon kesempatan agar bisa menjadi pedang setia bagi pahlawan kita. Sistem pun langsung mengonfirmasi ketulusan niatnya untuk menjadi bawahan setia. Tentu saja tawaran mendadak ini membuat Kaiser cukup terkejut. Terlebih lagi kapten ini seharusnya sudah tiada dalam alur aslinya. Jadi mungkin tak ada keuntungan spesial. Tutorial juga menegaskan kalau semua ini hanya sisa ilusi masa lalu. Jadi dia mengira ini hanyalah formalitas semata yang tidak terlalu berguna. Kaiser dengan santai mengizinkan kapten itu melakukan apa saja. Ucapan santainya ditafsirkan sebagai restu, memungkinkannya memenangkan kesetiaan kapten. Sang kapten kini bisa beristirahat tenang, menantikan masa depan yang jauh lebih cerah bersama pahlawan barunya. Kaiser memperhatikan ucapan itu. Lalu sistem mengumumkan
bahwa dia akan segera kembali ke jajaran tertinggi. Portal Mega muncul di belakangnya. Waktunya meninggalkan tahap tutorial. Namun sebelum pergi, sang kesatria memanggil tuannya dan menanyakan kemana arah tujuan mereka. Selanjutnya, berpikir sejenak, Kaiser menjawab keren bahwa mereka akan pergi kemanapun mereka dibutuhkan. Karena dunia ini sangat kacau. Dan begitulah kita akhiri sesi ini. Kesatria itu gembira, bertingkah seolah, bro, baru saja mengutip kata-kata secrets. Hitungan mundur 5 detik dimulai. Proses teleportasi berjalan. Sang kapten menyerahkan sebuah artefak tepat waktu. Charlie tersenyum tulus, mengucapkan terima kasih pada pemimpinnya. Harapan untuk selamat, ikuti aku. Kita baru saja masuk ke Pantheon, tempat sakral di mana pemain memilih dewa dan memulai takdir epik mereka. Dia terpesona melihat bangunan megah ini. Walaupun jujur saja, ini sebenarnya cuma ruangan gacha raksasa. Tempat inilah yang bikin pemain nangis atau tertawa bahagia. Semuanya murni bergantung pada hoki. Ya, dewa gacha sangat berkuasa karena pemain cuma bisa melayani satu dewa. Masa depan mereka dipertaruhkan di sini. Semua hal di permainan ini punya sistem tingkatan. Dewa juga punya levelnya. Ada dongeng, pahlawan, dan mitos. Dewa dongeng lahir dari kisah ajaib zaman kuno. Sedangkan dewa pahlawan adalah sosok luar biasa yang berjasa bagi umat manusia, yang membuat level mereka naik. Terakhir, ada dewa mitos, penguasa absolut seluruh mitologi raksasa, seperti Zeus atau Odin, yang menguasai wilayah besar mereka. Sesuai tebakan, dewa mitos adalah tingkatan paling atas. Tiap kartu yang melayang berisi dewa berbeda, menunggu untuk dipilih. Mengingat hoki jagoan kita biasanya sangat ampas, dia awalnya tidak terlalu peduli. Tapi tiba-tiba dia terkejut melihat satu kartu emas bersinar terang. Dengan mengaktifkan mata kebenaran miliknya, Kaiser menyadari hal gila. Dia bisa mengintip isi di balik setiap kartu yang ada. Perhatikan baik-baik. Disinilah semuanya menjadi sangat tidak masuk akal. Dia tahu persis gacha mana yang paling bagus dan bisa memanfaatkannya. Dulu teman-temannya mengejeknya sebagai si paling sial. Cukup membuat hatinya sakit dan merasa sangat jatuh. Tapi sekarang beda cerita. Dia resmi menjadi sosok yang sangat berbahaya. Kaiser tidak bisa menahan senyum konyolnya. Dia tahu dia sudah menang telak. Mulai detik ini, dia cuma akan mengambil kartu emas super itu. Dia menarik kartu emas bersinar pertamanya, Dewa Pedang satu tangan. Tyr, gacha tingkat mitos. Sungguh bagian yang sangat menyenangkan. Namun di saat bersamaan, sistem memunculkan sebuah pesan yang janggal. Rupanya Kaiser belum memenuhi syarat menjadi Rasul Tyr. Jadi sistem menyuruhnya menarik kartu lagi. Anak ini sampai menangis kesal. Bingung kenapa dia ditolak menjadi rasul. Bahkan Dewa Mitos pun syok berat melihat ini. Benar-benar kejadian langka. Belum pernah ada pemain yang mengalami hal aneh ini. Syarat wadah terngiang di kepalanya. Biasanya saat pemain kalah oleh keturunan Raja Iblis, Sang Dewi akan datang membawa wahyu. Masalahnya, dia justru menumbangkan bos itu. Jadi Sang Dewi tidak pernah muncul sama sekali. Kalian pasti mikir dia hebat kan? Nyatanya dia menderita karena sukses mengalahkan bos tutorial, sehingga berkat Dewi hilang. Kaiser buru-buru memeriksa status sistemnya dan tidak menemukan apapun di sana. Kolom rasulnya kosong melompong, hanya menandainya sebagai petualang biasa. Situasi ini sangat membingungkan, memaksanya memutar otak untuk langkah selanjutnya. Ibarat narik kartu dewa langka, tapi sayangnya dia sama sekali tidak bisa memanggilnya keluar. Semua kartu memberi pesan penolakan yang sama. Dia sampai lemas berlutut. Jadi korban nasib sial. Sekali lagi, jagoan kita kebingungan mencari jalan keluar dari masalah pelik ini. Kalau dia hapus karakter dan mengulang game, dia harus menunggu 2 bulan lamanya. Tapi kemudian, kejutan datang. Matanya tak sengaja melirik ke kanan. Ada sebuah kartu aneh memancarkan aura merah menyala. Kartu ini sangat misterius dan unik. Dia belum pernah melihat yang seperti ini. Dia memilih kartu rahasia itu. Kasiar sang petualang terakhir yang terlupakan. Dan ternyata, dia memenuhi syarat. Sekitarnya berubah jadi merah menyala. Dia sadar ini sangat spesial. Sebuah kelas rahasia yang tidak diketahui siapapun. Sistem akhirnya mengonfirmasi, memasukkan kelas petualang terakhir itu langsung ke dalam statusnya,
memberinya kekuatan sang prajurit terakhir umat manusia. Energi merah meluap ke tubuhnya, membuka kemampuan ajaib untuk memakai semua jurus, mengabaikan segala batasan kelas yang ada, membuatnya luar biasa kuat tanpa masuk akal. Benar sekali, tanpa peduli aturan kelas. Dia kini bebas menggunakan jurus dari kelas manapun semaunya. Jadi, bersiaplah bersamaku. Dia bisa mengambil semua kemampuan terkuat untuk membangun pohon, keterampilan epik miliknya sendiri. Berkat efek mata kebenaran, dia jadi bisa menebak jenis kemampuan yang bakal didapat. Dan menggabungkannya dengan pasif master senjata, jelas bikin dia makin tidak terkalahkan. Pegang kata-kataku kawan, cowok ini bakal berevolusi jadi master mutlak tanpa punya titik lemah. Sama sekali, proses peningkatan beres, lalu sistem otomatis menteleportasinya menuju Aftartal dalam waktu 5 detik saja. Kaiser sangat antusias, dia akhirnya punya alasan kuat buat main serius di game ini. Senyumnya mengembang, ambisinya sebagai pemain top kembali menyala terang. Begitu sampai di Aftartal, layar menampilkan kota permulaan bernama Ar. Banyak pemain ngedumel gara-gara ampas gacha, tapi sisanya santai saja. Karena kelas murni petarung bukanlah satu-satunya jalan buat jago di dalam game keren ini. Suasana kota benar-benar ramai, dipenuhi bermacam pemain. Tapi di tengah keramaian, ada juga para agen pencari bakat yang tampil rapi memakai setelan jas. Mengkolok itu. Niat asli mereka sih merekrut anggota berbakat buat guild. Tapi jujur saja kelakuannya lumayan mengganggu. Salah satu agen itu kelihatan frustrasi. Sibuk kejar kota rekrutmen supaya bosnya nanti tidak mengamuk. Menariknya nih, dari kejauhan, mata mereka menangkap satu sosok pemain yang kelihatannya cukup menghangkikan. Meski awalnya mereka sempat mikir anak ini agak gila dan sama sekali tidak ada gunanya buat direkrut. Sewaktu mereka lewat, dia asik mengagumi item baru yang terpasang di lehernya. Sebuah kalung sumpah suci dan perjanjian. Item tingkat pahlawan dengan segudang efek opsi luar biasa buat dipakai. Sekali lagi, cowok ini merasa lagi mandi keberuntungan gila-gilaan. Tunggu sebentar. Lihat layar itu. Sebuah notifikasi misi membasmi gerombolan goblin mendadak muncul terang. Ini bakal jadi misi perdana yang mesti dia selesaikan. Ternyata, pemain lain juga disuruh membasmi 40 ekor goblin sebagai misi berburu. Hype semua orang langsung meledak. Di sisi lain, kurcaci berkumis bernama Hunter dan tinggi malah nyantai menyerahkan tugas membasmi goblin. Ini ke para pemain pemula. Refleks pertama, para pemain awam jelas mencari kawan untuk membentuk satu party. Kaiser langsung peka mengamati situasi ini. Benar saja, sebuah party tiba-tiba mendekat dan curhat soal target mereka mengejar level 12. Anggotanya ada satu pemanah dan satu penyihir. Lagaknya kelihatan cukup santai kalau dilihat dari luar. Lagi pula berburu memang jauh lebih gampang kalau mabar dalam party. Ada tambahan bonus poin pengalaman yang bikin sistem kelompok di game ini super penting. Tanpa pikir panjang, Kaiser setuju buat gabung sama mereka, mengisi peran sebagai penahan serangan menggunakan identitas sang pemimpin. Seorang pemain iseng nanya, apa dia itu penggemarnya Kaiser karena berani pakai nama legenda nomor 1 Demrock di masa lalu? Mereka murni mengira dia cuma fans garis keras sang ranker. Tanpa sadar sedetik pun, kalau cowok di depannya ini adalah legenda yang asli. Paham kan kocaknya? Ibarat nanya ke Michael Jackson apakah dia sosok aslinya. Ya terlepas dari itu, party ini ngebet banget mau tembus level 12, dan Kaiser juga sama sekali tidak keberatan menemani. Layar berpindah ke misi mereka, di mana si pengguna perisai memukul telak seekor goblin sampai sempoyongan. Begitu serangan pertamanya sukses masuk, dia langsung teriak menyuruh anggota party lain buat ikut nyerang. Si pemanah dan penyihir kompak menembakkan proyektil mematikan. Melesat gesit melewati bahu teman mereka, lalu langsung menjatuhkan goblin itu. Setelah monster pertama tumbang, sisa goblin lain sempat panik. Tapi ujung-ujungnya, tetap saja nekat menyerbu maju kayak gerombolan orang bodoh. Monster-monster itu terus menekan pertahanan perisainya. Bikin teman-temannya panik melihat dia diserbu habis-habisan. Sang ketua tim berteriak mendesak mereka menyerang para goblin selagi dia menahan gempurannya. Masalahnya cuma satu. Kemampuan mereka berdua kebetulan masih cooldown. Di momen kritis inilah, jagoan kita tiba-tiba melompat terjun dari atas. Dengan momentum sempurna, cowok ini melepas tebasan lebar.
Meratakan si Goblin cuma pakai satu pukulan bersih. Kelincahannya benar-benar gila. Sampai-sampai anggota party yang lain cenggo melihatnya. Kaiser mendarat mulus di tanah sebelum kembali melesat cepat menembus kerumunan bagaikan peluru kendali. Dalam sekejap dia membereskan beberapa goblin sekaligus. Panen pujian meriah dari rekan-rekan satu timnya. Bahkan si ketua tim sampai jeda bernapas buat berterima kasih atas aksi epiknya. 100% yakin misi berburu ini bakal cepat kelar. Tapi, tunggu dulu. Tepat di depan mereka, segerombolan besar goblin ternyata sudah bersiap. Makhluk hijau licik ini menyeringai lebar menunggu momen buat menyerang. Sang ketua tim yang panik langsung mendesak semuanya mundur perlahan. Ya kecuali si tokoh utama kita yang sama sekali tidak kenal kata mundur. Dia sudah siap bantai-bantai dan langsung nekat menerjang maju. Tebak kelanjutannya. Para goblin bodoh itu malah girang mengira dapat mangsa gratis. Pria ini langsung melesat ke atas, menatap tajam bagaikan sosok monster yang mengerikan. Sempat hening sejenak. Lalu boom! Ledakan luar biasa menyapu sisa medan pertempuran itu. Sini, kuajak kalian mundur sebentar melihat obrolan Kaiser dengan teman lamanya. Yang bingung kenapa dia selalu memilih rute paling mustahil. Baginya, kata gegabah itu sama sekali tidak ada. Teman-temannya sering mengeluh. Dia selalu maju duluan setiap kali melawan bos atau monster paling ganas. Sang Ranger top ini cuma membalas santai. Dia toh selalu menang melawan semua ancaman itu. Bahaya? K01? Itu cuma ilusi buat pria hebat ini. Saat pemain lain ketakutan setengah mati melihat risiko sebesar itu dan memilih mundur. Kaiser malah semakin kegirangan dan maju terus. Lihat saja. Pria ini sama sekali tidak terancam. Dia sendirilah sang bahaya itu. Dan dia tidak butuh kata-kata manis untuk membuktikannya di depan semua orang. Pertarungannya selalu rapi dan penuh perhitungan. Dia tahu pasti kemenangan selalu ada di tangannya. Ledakan gila tadi. Itu murni efek dari skill bernama Smash miliknya. Kaiser mendaratkan serangan telak pada goblin hijau biasa. Sadar, masih ada satu goblin gelap yang jauh lebih kuat. Dia mundur sejenak mencari posisi paling pas. Instingnya berkata habisi musuh yang menyerang dari jarak jauh terlebih dahulu. Sambil berlari, dia menyapu bersih beberapa prajurit yang berani menghalangi jalannya. Sekarang perhatikan baik-baik. Goblin gelap menembakkan racun. Tapi Kaiser langsung memakai skill overcome demi menembus batasnya. Indranya menjadi sangat tajam. Tangkisannya sempurna, sukses membuat goblin itu melongo melihat refleks gilanya. Tanpa ampun, Kaiser menumbangkan monster itu dalam sekejap mata. Lalu langsung beralih ke mangsa selanjutnya di depan. Kaiser menangkis serangan lagi. Membalas dengan tebasan super elegan yang langsung menjatuhkan monster tersebut. Efek pasif weapon master miliknya menyala. Kini, dia bisa mengaktifkan skill mengeksploitasi kelemahan musuh. Jagoan kita tersenyum puas, mengambil sebuah belati pendek, lalu melemparnya tepat ke mata goblin. Serangan kritikal yang epik. Sisa goblin langsung mengepungnya rapat. Satu monster mengayunkan tongkat pemukul. Kaiser menangkisnya santai. Membuat kemampuan khusus senjata itu bisa dia pakai juga. Merebut tongkat itu, pria ini mulai menghajar musuhnya, layaknya guru galak yang sedang menghukum murid. Mula-mula, belati melayang ke leher monster. Lalu sebuah pukulan tongkat telak ke wajah mengakhiri segalanya. Menakjubkan! Penguasaan senjatanya melesat naik seiring level yang bertambah. Wah, sejauh ini semuanya berjalan sangat luar biasa. Kaiser awalnya cuma mau belajar skill tanpa batas. Dia sama sekali tidak menyangka kalau semua itu bisa langsung dipakai bertarung secepat ini. Benar-benar di luar nalar, walau napasnya terengah-engah, wajahnya tersenyum puas melihat level barunya. Jujur saja, kalian dan aku pasti sama kagetnya dengan para penonton yang syok melihat aksinya. Si ketua tim sampai melongo, bingung bagaimana pemain solo bisa meratakan segerombolan goblin sendirian padahal party pro saja sering gagal. Pria ini jelas ada di kelas berbeda. Melihatnya menaklukkan ancaman itu, nama legendaris Kaiser mulai terasa sangat nyata. Silkbase sampai bergumam pelan. Bertanya-tanya apakah sosok ini sungguh legenda yang sama dari masa lalu. Akalnya masih menolak keras menerima kenyataan gila yang ada di depan mata ini. Soalnya, sang Ranger jenius itu
sudah hilang tanpa jejak dari dunia game selama 2 tahun penuh. Mustahil sosok Epic itu tiba-tiba nyasar masuk ke dalam partinya kan? Begitulah pikirnya. Tapi ini memicu tanda tanya besar. Siapa pria ini sebenarnya? Senyum Kaiser sekarang terlihat sedikit seperti yandere. Mereka sangat berharap bisa melihatnya merajai peringkat nanti. Base cuman bisa berpikir kalau orang ini terlalu ajaib. Kembali fokus, Kaiser melihat targetnya memudar menjadi pixel. Dia baru sadar belati dan pemukulnya ikut lenyap karena itu barang bawaan musuh. Meski begitu, dia puas karena berhasil membuktikan kemampuannya melampaui segala batasan senjata biasa. Dengan senyum lebar, dia membuka layar status untuk mengecek levelnya. Dari satu area saja, dia sukses naik 3 tingkat. Cepat sekali kan? Walau bisa menguasai semua jenis senjata, Kaiser tetap paling setia pada pedangnya. Semua poin barunya langsung dialokasikan ke kekuatan dan kelincahan. Status lainnya sudah aman berkat buff item dan efek pasif. Jadi dia bisa bernapas lega. Saat sedang bersorak dalam hati, party barunya menghampiri. Mereka tidak henti-hentinya memuji kehebatan skill permainannya. Silk Base memujinya layak sebagai Kaiser sungguhan. Anggota lain bingung kenapa sang rankor legendaris mau turun gunung dan main lagi. Tapi yang pasti, kehebatannya masih tetap nomor 1 di dunia. Jadi, percayalah bersamaku. Legenda ini baru saja dimulai. Ayo kumpul teman-teman. Kita bakal melihat langsung rahasia kekuatan gila Kaiser dari penghayatan. Karakternya yang luar biasa. Timnya sangat penasaran. Apakah dia memakai kekuatan dewa mitologi untuk serangannya itu? Dengan senyum sopan, dia membalas kalau itu berkat gelar dan sifatnya saja. Tentu saja mereka kaget mendengar betapa beruntungnya dia. Mereka mulai menebak-nebak, jangan-jangan Kaiser memang berniat menjadi seorang rancor sejati. Hening sejenak menyelimuti obrolan seru mereka. Lalu Silk Base memecah suasana, mengusulkan agar mereka mulai berburu lagi setelah stamina pulih total. Anggota lainnya langsung semangat bertarung. Dan Kaiser juga santai saja menyetujuinya. Jujur saja, tim ini makin percaya diri berkat kontribusi besar darinya. Tapi diam-diam, obrolan seru ini justru melempar pikirannya kembali ke masa lalu. Kata-kata mereka menunjukkan satu hal. Semua orang mengandalkannya untuk mengatasi serangan. Dia tersenyum positif mengingat kenangan manis itu. Sambil memikirkan kabar teman-teman lamanya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi darurat muncul. Memberikan misi mengalahkan bos mini yang mendadak hadir. Misi ini menyuruh mereka menumbangkan goblin mutan tanpa batas waktu. Kaiser jelas cukup kaget. Layar berganti, menampilkan seluruh anggota kelompok yang kini berdiri tegang di depan pintu gua. Mereka akhirnya tiba untuk menghadapi sang goblin mutan demi menyelesaikan misi. Si pemanah dan penyihir tidak henti-hentinya mengeluh karena merasa super gugup sekarang. Padahal, mereka semua sudah berjuang keras dan berhasil mencapai level 9 tanpa sedikit pun keraguan sebelumnya. Meski begitu, pahlawan jagoan kita ini sangat memaklumi dari mana kecemasan mereka. Perhatikan baik-baik bagian ini. Penjara bawah tanah yang akan mereka masuki itu terkenal banget sebagai penghancur mental para pemula. Kaiser ingat betul berbagai ulasan forum. Banyak pemain yang panik luar biasa, bingung bagaimana cara menyelesaikan tempat ini tanpa harus terus-menerus gagal berkali-kali. Apalagi sudah jadi rahasia umum kalau pasti ada yang kalah pada percobaan pertama mereka. Gara-gara reputasi menakutkan itu, para pemain bahkan memberinya julukan khusus, Makam Arda yang legendaris. Saat tim akhirnya melangkah masuk, otak Kaiser terus berputar memikirkan tingkat kesulitan gila tempat ini. Dia sadar mereka butuh kerja sama tim yang sangat spesifik dan solid agar bisa menang. Semakin dalam mereka menyusuri lorong gelap, teman-temannya makin merengek. Mengomel kalau area sulit seperti ini. Harusnya dihapus saja dari daftar permainan. Setelah mendengar semua aura negatif ini, sang ketua, Shield Base, mencoba memompa semangat timnya. Dia tegas mengingatkan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Menaklukkan ruang bawah tanah ini adalah syarat mutlak. Apalagi jika ingin tiket emas untuk ikut raid kelas atas. Sistemnya mirip dunia kerja nyata. Perusahaan lebih suka merekrut pekerja magang berpengalaman dibanding pemula polos kan? Guild juga menerapkan prinsip serupa. Oleh sebab itu, menyelesaikan ruang bawah tanah ini menjadi langkah yang sangat wajib. Jika mereka bermimpi memiliki kesempatan nyata untuk direkrut guild atau kelompok besar yang bergensi,
Pihak game bahkan memasang sistem super ketat agar tidak ada pemain nakal yang curang. Semua progres akan otomatis tercatat abadi di dalam sebuah buku petualangan aneh. Kalian pasti paham maksudnya kan? Tidak akan ada yang bisa bohong soal pencapaian luar biasa ini. Kaiser paham betul. Demi masa depan karirnya, dia harus memastikan kemenangan telak di tempat ini. Itu tiket satu-satunya untuk bisa menantang Raid Boss di kota berikutnya. Nama bos menyeramkan di dalam sini adalah Art. Sebenarnya, pemain tetap bisa maju tanpa harus mengalahkan monster ini. Sayangnya, bos di kota selanjutnya tidak akan memberi izin lewat sebelum Art berhasil ditumbangkan. Maka dari itu Kaiser sadar dia harus membuktikan kemampuannya agar pantas masuk guild hebat. Rombongan akhirnya tiba di depan pintu. Sang Art legendaris telah menanti mereka di dalam sana. Panel antarmuka game menampilkan syarat mutlak. Maksimal 4 pemain diizinkan masuk secara bersamaan. Dan seluruh anggota tim harus berada di bawah batas level 10. Kaiser langsung bertanya pada rekannya, apakah mental mereka siap? Ebing tanpa ragu menyahut kalau dia sangat percaya diri. Lagi pula dia sudah mempelajari strateginya lebih dari 10 kali. Sang ketua, Shield Base, segera mengaktifkan misinya dan semuanya menerima tanpa keraguan. Pintu batu raksasa terbuka. Mereka melangkah berani menuju markas Goblin prajurit Art. Sementara Kaiser mulai melakukan pemanasan untuk kembali beraksi setelah lama menahan diri. Detik itu juga, monster raksasa itu muncul dengan senyum licik di wajahnya. Bos ini punya 20.000 poin nyawa. Dia langsung mengaum marah, bersiap meremukkan kelompok petualang kecil yang sudah berani. Mengganggu tidur lelapnya. Ebing sampai melongo saking nyatanya aura monster ini. Dengan tubuh gemetar, dia sampai bertanya apakah ini masih dunia game. Atau jangan-jangan, dia sudah terlempar ke isekai sungguhan, mengabaikan omong kosong isekai. Kaiser langsung berteriak menyuruh mereka fokus karena bosnya mulai menerjang maju. Shield Base melirik Kaiser dengan cemas. Nah, menurut kalian, bisakah satu orang sehebat dia melindungi mereka semua sekaligus? Dia langsung maju ke depan, mengangkat perisainya, dan menyuruh tim mundur. Siap menahan serangan penuh dari sang bos besar. Kalian siap melihat aksi epik? Tank ini sukses mengejutkan bos. Lalu menyuruh semuanya menyerang dengan kekuatan penuh. Tapi tunggu! Si bos Goblin pulih super cepat dan langsung melancarkan serangan keduanya. Dia mengayunkan pedang besarnya. Sang tank kembali memblokir, mengaktifkan jurus pelindung super yang menaikkan pertahanan dan vitalitas, asalkan tim tetap berada di belakangnya. Kaiser melesat bagai kilat di udara, menebas goblin itu berkali-kali tanpa ada kesulitan sama sekali. Monster itu menjerit dan mundur. Sang penahan serangan menatap bos itu sambil tersenyum puas, mengira fase pertama akan lewat begitu saja. Tapi tiba-tiba, rekan timnya berteriak panik. Pola serangan bos akan segera datang. Sang penahan terkejut bukan main. Seingatnya, pola mematikan itu baru muncul kalau darah monster tinggal separuh. Tapi, saat menoleh ke arah monster, dia sangat terkejut melihat syaratnya. Ternyata benar-benar sudah terpenuhi. Dan di detik yang sama, pahlawan kita melompat maju lagi dan langsung menebas tangannya. Dengan senyum percaya diri, dia dengan santai berkata kalau pola serangan bos telah berhasil. Dipatahkan, cerita sejenak kembali ke masa lalu. Menampilkan Kaiser yang sedang asyik menjalani wawancara eksklusif. Pewawancara itu bertanya, apa rahasianya? Mengingat timnya selalu sukses menaklukkan monster dan ruang bawah tanah tersulit. Pahlawan kita menjawab dengan sangat santai. Mereka cuma melakukan yang terbaik di bidang masing-masing. Wanita itu menyinggung soal 4 peran wajib tim, yaitu penahan, penyerang utama, penyembuh, dan pendukung. Lalu heran karena tim Kaiser tidak punya penahan dan bertanya bagaimana penyerbuan sukses tanpanya. Kaiser mengakui kalau peran penahan itu penting banget, apalagi untuk menghentikan pola serangan bos. Tapi perhatikan baik-baik kejutan ini, dia bikin reporternya kaget saat bilang dialah yang mengambil peran itu. Kembali ke masa sekarang, monster itu menjerit saat polanya dihancurkan dan lengannya terkena tebasan. Rekan setimnya tercengang. Sepengetahuannya, penahan serangan yang sangat ahli sekalipun bakal setengah mati membatalkan pola bos. Di sini penyerang utama mereka menciptakan keajaiban.
Melakukan kemustahilan itu hanya dengan satu serangan fatal. Si bos Goblin mencoba melawan lagi, tapi dengan entengnya, Kaiser menebasnya kembali tanpa ampun. Si pemanah langsung heboh. Dia sadar, penyerang tim mereka hanya membidik titik lemah sang monster. Di titik ini, Kaiser sukses mengacaukan polanya lagi. Dan sisa darah bos sekarang tinggal seperempat. Sang tank langsung berteriak keras, memerintahkan semua anggota tim bersiap menghadapi amukan fase kedua. Penyihir dan pemanah ikut bersiap. Mereka tidak rela membiarkan Kaiser mencuri seluruh panggung pertunjukan aksi. Bos mutan itu mulai memancarkan aura aslinya dan masuk mode mengamuk. Tapi jagoan kita sudah menebaknya. Karena setiap monster punya trik berbeda. Dia teringat kalau bos ini memiliki 2 trik khusus dalam sistem yang disebut 007. Efek pertama, tim penantang akan terkena kutukan jika terkena serangan fisik 4 kali. Berturut-turut. Sifat keduanya jauh lebih gila, bisa memantulkan serangan sihir kalau dipakai 3 kali atau lebih. Tidak hanya itu, mode mengamuk ini juga memotong kecepatan gerak mereka sebesar 4%. Pemanah mulai mengeluh soal kutukan itu. Mengomel kalau bos ini makin curang, meskipun dari tadi hampir tidak melakukan apapun. Kaiser di sisi lain, sama sekali tak mempedulikan kutukan yang merepotkan tersebut. Kekuatan spesialnya berhasil menembus efek mengamuk 100%. Membuatnya makin bersemangat tempur. Kalian pasti tahu kan kelanjutannya? Saat tim sibuk menghindari serangan untuk bertahan, Kaiser punya rencana lain. Dia sangat bertekad untuk langsung menebas monster besar itu dan maju menyerbu ke depan. Bos itu mencoba melawan, seakan dia punya peluang, tapi level jagoan kita sudah beda. Dia menebasnya dengan sangat gampang. Di belakang sana, si penyihir dan pemanah masih kebingungan melihat Kaiser santai menembus kutukan itu. Bahkan sang penahan kini sudah sangat yakin kalau mereka tidak akan pernah kalah di sini. Dia menatap takjub, terus bertanya-tanya, apakah sosok luar biasa di depannya ini benar-benar Kaiser sang legenda? Saat ini, mereka bertiga hanya melongo menonton Kaiser yang terus menghujani monster itu dengan pedangnya. Di tengah aksi epiknya, pahlawan kita naik ke level 10. Penguasaan pedangnya juga naik, membuat kekuatannya melonjak 7%. Tanpa basa-basi, dia melesat maju untuk serangan terakhir dan muncul secepat kilat tepat di hadapannya. Bos itu terbelah 2. Kalian dan aku sama-sama tahu, kemenangan epik ini resmi membersihkan seluruh ruangan. Alih-alih, langsung bersorak ria. Silvester diam. Sini temani aku. Menebak apa dia akhirnya sadar kalau pria ini Kaiser asli, bukan peniru murahan? 2 rekannya ikut ternganga tidak percaya. Layar sistem menyala terang, mengumumkan rekor baru. Mereka resmi merebut posisi pertama untuk pencapaian serangan waktu. Hadiah dibagikan sesuai kontribusi. Tentu saja, pahlawan kita mendominasi posisi puncak tim ini. Panen item! Dia mendapat atasan pemimpin merah dan banyak pernak-pernik goblin yang mungkin cuma jadi pahangan. Tapi Get ini gelar barunya mendongkrak total kecepatannya sampai 10%. Kaiser berdiri tegak. Waktunya dia kembali bersinar sebagai legenda. Menatap layar sistem, anggota lain bersorak heboh melihat item langka air mata dewa di tangan mereka. Pemanah dan penyihir langsung memujinya habis-habisan. Tapi Kaiser cuma membalas dengan senyum tipis. Siltbest menunduk malu, lalu menyuruh Kaiser mengecek deretan nama di papan peringkat. Karena tank ketuanya, namanya yang terpampang besar, tank itu sampai minta maaf karena lupa ganti nama sebelum masuk ke dalam dungeon. Kaiser paham betul. Nangkring di peringkat pertama itu prestasi yang sangat luar biasa bergengsi. Nah, perhatikan bagian ini. Masuk 10 besar guild elite bukan hal mustahil berkat rekor itu. Ini baru dungeon pemula loh. Tapi rekornya sukses mencuri perhatian para pemain elit dunia. Kembali ke tim, Tank yang merasa bersalah nekat menawarkan uang sebagai kompensasi atas keteledorannya. Jagoan kita cuma terkekeh santai dan langsung memaafkannya. Sistem memang otomatis mendaftarkan nama ketua saat masuk dungeon. Lagi pula, siapa sangka tim amatir ini bakal merajai peringkat 1 dunia. Jujur saja dia malah bersyukur terhindar dari sorotan publik yang merepotkan. Baginya, hadiah set prajurit jauh lebih menggoda. Walau kualitas statusnya acak, set armor ini tetap perlengkapan tingkat atas di zona awal. Berhasil memborong banyak item langka,
membuat suasana hatinya sangat bagus. Masalah nama di papan peringkat sama sekali tidak penting. Melihat senyum misterius Kaiser, si Tank masih gelisah dan bertanya apakah dia benar-benar tidak marah. MC kita hanya melambaikan tangan, menyuruh mereka santai saja. Tim langsung memuji kebaikan hatinya setinggi langit. Tapi obrolan terpotong peringatan penutupan dungeon dari sistem. Shield berbisik pada si pemanah. Dulu dia mengira rumor kehebatan Kaiser itu cuma omong kosong belaka. Tapi melihatnya langsung, dia baru sadar betapa gilanya level kekuatan pria ini. Menyadari timnya masih melongo di sana, jagoan kita menyindir apakah mereka mau menetap di dalam. Teguran itu membuyarkan lamunan mereka. Semua langsung lari terbirit-birit menembus portal, kembali ke desa, dan mencari ahli kimia. Tim melangkah masuk dan tercengang melihat betapa anehnya desain interior toko rahasia ini. Mata Kaiser tertuju pada sosok berjubah misterius di kasir. Itu pasti Kalda, si Perasik Ulung. Aura suram penjaga toko itu bikin nyali tim mendadak ciut soal kelanjutan misi mereka. Alkemis itu mencibir sinis. Dia menebak mereka pasti sudah menyerah. Padahal, dia butuh banyak cairan monster untuk riset pentingnya. Pemuda kita menggebrak meja, pakai botol material itu. Kalian lihat juga kan, betapa kagetnya wajah si ahli kimia tadi? Padahal, belum ada 40 menit. Ditambah tatapan tajam mereka, si alkemis mendadak tersipu malu. Suara sistem berdenting. Kaiser sukses mengantongi sekantong emas dan cincin perak langka buatan. NPC tersebat. Selesai sudah rintangan ini. Sekarang mereka bisa melenggang bebas menuju benua utama yang sebenarnya party kecil ini langsung bersorak gila-gilaan. Saking senangnya, mereka sudah seperti orang yang memenangkan lotre. Layar mendadak berkedip lagi. Kalda diam-diam memberikan hadiah super rahasia khusus untuk pahlawan kita. Dia menunda hadiah itu, lalu iseng memakai tiket skill rendahan. Tiba-tiba, cahaya aneh meledak dan puluhan kartu ajaib melayang berputar. Dengan skill mata kebenaran aktif, Kaiser langsung tahu kalau mayoritas kartu itu cuma sampah biasa. Tapi matanya menangkap satu skill tebasan bertenaga. Jurus yang sama persis dengan serangan andalannya. Kaiser ingat undian tiket ini memberi kemampuan acak. Dari tingkat rendah sampai paling legendaris. Tiba-tiba peringatan merah menyala. Sistem akan logut paksa dalam hitungan detik. Pahlawan kita langsung terkejut. Saking asyiknya, dia lupa soal fitur pembatasan waktu bermain agar player tidak kecanduan dan kelelan. Gila, 10 jam waktu nyata sudah terlewat begitu saja. Sistem mulai menghitung mundur. Terus pantau bareng aku, karena saat dia nekat menyentuh layar, hal gila langsung terjadi. Bersiaplah, kamu dan aku akan masuk ke cerita gila ini. Permainan terputus. Kembali ke dunia nyata, dia mencerna semuanya, lalu berteriak frustrasi seperti habis ditendang. Keesokan paginya, dia sudah tenang setelah tidur nyenyak dan langsung memutuskan kembali masuk ke dalam mesin. Begitu online, hal pertama yang dilakukannya adalah membuka sistem. Mengapa? Karena dia melihat cahaya keemasan itu. Tapi ekspektasinya hancur saat menyadari kartunya bukan tingkat legendaris. Sepertinya Dewi Keberuntungan sedang tidak berpihak padanya sekarang. Namun matanya terbelalak kaget saat melihat dia justru mendapatkan kemampuan tikaman dari belakang. Keterampilan super kuat inilah alasan utama para petarung jarak jauh sangat menghindari bentrokan. Jarak dekat melawan seorang pembunuh bayaran. Sejauh apapun mereka berusaha menjaga jarak aman. Kemampuan gila ini membuat pembunuh bayaran menutup jarak dalam sekejap. Kaiser langsung tersenyum lebar seperti orang gila. Dia menyadari mendapatkan kemampuan luar biasa itu meskipun kelasnya sama sekali bukan pembunuh bayaran. Jika dia mendapat beberapa kemampuan sakti seperti ini lagi, dia pasti akan jadi sosok yang benar-benar tak terhentikan. Tepat pada momen itu, seorang pria sok jagoan lewat, berusaha keras meyakinkan pacarnya bahwa dia adalah pemain level pro. Namun saat keduanya melihat senyum menyeramkan di wajah pahlawan kita, pasangan itu langsung panik ketakutan dan putar balik. Akhirnya sadar dari lamunan liarnya, Kaiser mengenakan semua perlengkapan baru yang dia dapatkan. Tampil dengan gaya super keren, dia memutuskan sudah waktunya menuju benua utama. Begitu portal itu muncul,
Dia baru ingat belum sempat berpamitan dengan anggota timnya. Meski sudah mulai merasa nyaman dengan mereka, dia menganggap ini adalah jalan takdir dan akhirnya melangkah mantap menembus portal. Sekarang, perhatikan baik-baik. Semua pemain yang berhasil keluar sangat kegirangan untuk akhirnya menginjakkan kaki di daratan utama ini. Tidak seperti area pemula yang dipisah ke berbagai server berdasarkan negara. Pemain dari seluruh penjuru dunia bisa saling bertemu di sini. Titik awal perjalanan epik mereka adalah kota Raven. Begitu pahlawan kita memasuki kota, beberapa orang berkuda melesat melewati gerbang sambil menyeret seorang kriminal bersama mereka. Sistem langsung berbunyi, memberitahu bahwa area dan pekerjaan baru terbuka. Namun, perlindungan pemulanya kini resmi berakhir. Melihat pesan sambutan itu, Kaiser pun sadar bahwa game ini memang benar-benar kelas atas. Seorang NPC bertubuh besar yang ramah muncul menawarkan minuman gratis. NPC lainnya ikut bermunculan memberikan barang-barang gratis yang langsung membuatnya berpikir keras. Dia dengan cepat tersadar dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa semua hal itu bisa dilakukan. Nanti Saka. Sambil meregangkan tangannya, dia berpikir kemana target buruan selanjutnya. Tak lama kemudian, dia sudah asyik menyapu habis kawanan monster di luar kota. Set prajurit miliknya memberikan kerusakan ekstra pada goblin sekaligus peningkatan kekuatan yang sangat gila. Menggunakan jurus tebasan kilatnya, dia melesat menebus para monster, menghancurkan mereka menjadi serpihan cahaya. Kerennya lagi setiap kali ada monster yang tumbang, pedang besar andalannya itu bertambah semakin kuat. Sejak awal senjata itu sudah terlalu kuat. Tapi fakta bahwa pedang itu bisa terus berevolusi sukses membuatnya sangat bersemangat. Mengecek layar statusnya, dia sadar level berikutnya sudah sangat dekat. Tepat pada detik itu, kemampuan mata kebenaran miliknya aktif. Mendeteksi sosok misterius bersembunyi di balik semak-semak. Kamu dan aku tahu ini seru. Preman yang sembunyi mengincar set prajurit Kaiser. Berpikir, dia baru saja menemukan jackpot besar. Tidak sanggup menahan rasa serakahnya. Dia maju menyerang dengan pisaunya, namun Kaiser dengan santai menahan serangan itu. Efek penyamarannya hancur, dan pahlawan kita membalas tatapannya dengan aura super mengancam. Pria itu langsung melompat mundur ketakutan, meneriaki pasukannya untuk segera menyerbu. Seorang pemanah tiba-tiba menembakkan panah ke arah Kaiser. Namun proyektil itu cuma memantul layaknya lemparan bola kertas. Preman lain dengan kapak besar ikut menerjang. Tapi serangannya dipatahkan begitu saja, seolah dia hanya rakyat jelata. Satu tebasan cepat menghempaskan preman itu. Sementara dua sisanya akhirnya sadar bahwa mereka telah mencari masalah dengan monster. Sesungguhnya, sang pembunuh pengecut langsung kabur ketakutan. Tapi belum jauh, Kaiser mendadak muncul tepat di depannya. Mengejek apakah bayi kecil itu sedang kehilangan orang tuanya. Kaiser teringat jelas bagaimana gerombolan pembuat onar semacam ini selalu ada di game sebelumnya. Hampir semua game memilikinya. Bahkan game legendaris Sword Art Online juga memiliki parasit seperti ini. Pengecut hina yang suka mencuri atau sekadar mencari kepuasan dengan menumbangkan pemain lain. Di dunia Ghost ini, mereka juga eksis. Dan pemain pro kita lebih suka menyebut mereka pemburu pemula dibanding sebutan keren penakluk, P-Main atau PK. Fokus kembali ke pertarungan. Pahlawan kita kini berdiri gagah di hadapan preman yang sudah gemetar. Seperti ayam ketakutan. Si PK amatiran itu kebingungan total. Bagaimana bisa seorang pendekar pedang biasa mengeksekusi jurus serangan belakang yang jelas-jelas hak milik eksklusif para pembunuh bayaran? Namun sebelum otaknya sempat memecahkan misteri ini, bocah pengecut itu sudah lebih dulu tumbang dikalahkan. Puas rasanya kan? Kaiser juga melibas teman-temannya dengan nama konyol seperti bukan ibumu. Teman-teman, mari saksikan hal gila. Sistem sama sekali tidak menghukum Kaiser. Kecerdasan buatan game itu sangat pintar dan tahu dia murni membela diri. Selesai mengurus para pemain pemula yang menyebalkan itu, jagoan kita mendadak merindukan teman-teman lamanya di Arda. Dia buru-buru menyembunyikan perlengkapannya agar tidak diincar pemain nakal lainnya. Lalu santai bergegas pergi untuk menuntaskan misi selanjutnya. Super cepat! Dia merampungkan segudang misi, langsung melesat ke level 17. Dan sukses membuka gerbang barat. Tanpa basa-basi, Kaiser melangkah santai melewati gerbang dan masuk ke dalam hutan barat Raven. Di tengah jalan,
Seorang NPC mencoba memperingatkannya tentang bahaya tempat berburu ini dan menyuruhnya kabur saja. Jagoan kita juga langsung menyadari ada aura yang sangat berat dan menyesakkan di area ini. Itu berasal dari hutan gelap, gerombolan serangga raksasa, dan sekumpulan goblin licik yang sedang bersiap melancarkan aksi penyergapan. Berdasarkan informasi yang dia kumpulkan, zona ini sangatlah brutal. Sampai-sampai para pemain membuat aturan tidak tertulis bahwa siapapun yang nekat masuk ke sini wajib membawa tim minimal 3 orang. Gara-gara aturan itu, kawasan depan gerbang barat dipadati para pemain yang sibuk mencari anggota tambahan untuk tim. Mereka, demi memperbesar peluang selamat di zona perburuan yang sangat mengerikan ini, ada yang butuh penyerang dan pelindung, sementara sisanya sibuk mencari penyembuh. Sayangnya, penyembuh adalah kelas yang paling tidak populer karena gaya bermainnya membosankan dan sangat susah untuk dinaikkan levelnya. Melihat Kaiser maju sendirian, orang-orang malah mencibir dan mengatainya pecundang yang gagal. Mendapat teman untuk membentuk sebuah kelompok. Padahal, jagoan kita ini justru bersorak kegirangan di dalam hatinya. Di tengah lebatnya hutan, dia melesat mulus dan membantai habis para goblin yang kaget terkena serangan kilatnya. Satu goblin mencoba peruntungan dengan melompat menyerang. Namun tebakannya salah besar, dan dia langsung hancur berkeping-keping seketika. Goblin pemanah membidik dari jauh. Tapi Kaiser lebih tangkas dan langsung melempar pedang besarnya yang sukses membelah si pemanah. Melihat dia tak lagi memegang pedangnya, sisa goblin itu pun langsung girang karena merasa akhirnya punya celah menyerang. Namun jagoan legendaris kita sudah menyiapkan kejutan. Dia kilat mengeluarkan kapak, melompat ke belakang mereka, lalu melancarkan tebasan mematikan dari atas ke bawah. Dia meratakan gerombolan goblin itu satu demi satu, dan bonusnya, keahlian kapaknya berhasil naik 1 tingkat. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Usai menuntaskan misi, ada kelabang raksasa lapar yang diam-diam merayap siap menjadikannya sebagai makan malam. Kekacauan mendadak ini membuat burung-burung panik terbang menjauh dari pepohonan. Kaiser melompat tinggi ke udara sementara kelabang mengerikan itu terus mengejarnya. Dengan teriakan perang menggelegar, dia mengerahkan seluruh tenaga untuk mendaratkan pukulan telak. Kelabang raksasa itu kena telak dan langsung terpental jauh. Gila! Sedetik kemudian monster itu kembali menerjang ganas, menolak kalah, dan berniat balas dendam. Pahlawan kita bereaksi super cepat dan sukses memblokir serangan brutal itu. Di saat bersamaan, dia memanggil kapak perangnya di tangan kiri, sambil menyadari betapa menjijikannya wajah monster itu dari jarak sedekat ini. Satu tebasan keras kapaknya sukses membelah rahang si kelabang. Ditambah 2 sayatan pedang, mematikan, akhirnya memastikan kemenangan mutlak atas monster tersebut. Layar notifikasi menyala, menunjukkan status Kaiser meroket, dan dia berhasil naik 2 level. Sekaligus, dia bergumam pelan. Proses naik level memang butuh usaha ekstra, namun perjalanannya sejauh ini terbilang sangat mulus. Selesai menyapu bersih misi utama di sana, fokusnya kini beralih ke misi pencarian biasa di area gerbang barat. Tugas barunya adalah mencari dan mengembalikan Leontine, seorang gadis kecil. Tanpa banyak gaya, dia langsung meluncur ke lokasi yang sudah dihafalnya. Di lokasi misi, dia melihat gerombolan pemain lain. Semuanya tampak berbaris rapi, layaknya sedang menunggu antrean sembako. Kaiser langsung menatap sebuah pohon besar, yang menjadi titik munculnya Leontine tersebut. Pernah ngantre panjang kan? Kalian dan aku pasti paham. Di sana, para pemain tak henti mengomel karena bosan menunggu terlalu lama. Tiba-tiba, dari tengah keramaian itu dia mendengar gosip hangat soal hukuman bagi para pengganggu tadi. Mereka berdebat seru, sepakat bahwa si pembuat onar gegabah itu memang pantas menerima hukumannya. Yang bikin kaget, salah satu dari mereka menyebutkan dengan jelas bahwa pelakunya adalah Kaiser. Sinyal bahaya langsung berdering di kepala jagoan kita. Dia menyadari ada fitnah yang sedang menyebar. Mereka bahkan menggosipkan tentang kemampuan tikaman belakangnya yang dinilai sangat mustahil dan sama sekali tidak masuk akal. Sampai sini dulu ya. Siapa sangka ada yang percaya dengan teori konspirasi sekonyol itu. Sini, kumpul bareng. Kita bakal lihat gimana jagoan kita mulai menyembunyikan kekuatannya sebentar. Jelas aja, pendekar pedang dengan gaya bertarung assassin itu super langka. Apalagi punya 6 elemen.
Guild besar pasti bakal heboh dan langsung antre buat merekrutnya kalau rahasia ini bocor. Tapi, ada juga pemain aneh yang justru ingin menyingkirkan bakat super langka tersebut. Apalagi, dari Guild Elite Demrock, aturan main mereka cuma satu. Dapatkan atau hancurkan sekalian. Kaiser mengambil kembali liontinnya dari atas pohon dan bergumam, sekarang belum waktunya bertindak gegabah. Berpindah ke dekat gerbang barat. Senyum Camilla mengembang cerah saat menerima liontinnya. Dia sangat berterima kasih pada jagoan kita. Kaiser pun mengantongi 1 koin emas, poin XP melimpah, dan hadiah dari Camilla. Mantapnya, dia langsung tembus level 20 dan dapat tiket undian gratis. Camilla curhat kalau liontin itu adalah harta karun paling berharga di seluruh hidupnya. Tapi anehnya, dia malah rela memberikan barang itu kepada Kaiser sebagai hadiah. MC kita jelas berterima kasih, lalu mengingatkan Camilla agar menjaganya baik-baik mulai sekarang. Waktu Camilla tersenyum manis, tiba-tiba skill pasif jagoan kita menyala, bikin tingkat kedekatan Camilla langsung meroket tajam. Lonjakan notifikasi ini bikin Kaiser kaget luar biasa. Sambil jalan menjauh, dia cuma bisa mikir kalau wajar karena dia masih kecil. Tanpa basa-basi lagi, fokusnya langsung tertuju pada misi epik selanjutnya. Misinya sederhana, kuasai area di luar gerbang barat. Hadiahnya tiket undian super langka yang pantang dilewatkan begitu aja. Kaiser ingat betul, ada 2 area berbahaya di sana. Satu dikuasai bos Goblin, dan satunya cuma sarang semut biasa. Karena merasa status pertarungannya sudah gila, dia mantap menargetkan sarang para goblin. Masalahnya, dungeon semacam itu mewajibkan pemain buat masuk dalam mode party berkelompok. Coba perhatikan baik-baik. MC kita tahu dia harus tetap merendah. Jadi dia berjalan mendekati dungeon secara diam-diam. Di sana, para petualang lagi sibuk berteriak panik, berebut cari penyihir level 20. Belum lagi teriakan para pencari item dan pandai besi. Bikin area pintu masuk itu benar-benar kacau mirip pasar malam. Jagoan kita sampai geleng-geleng melihat banyaknya pemain kelas produksi berkumpul di sekitar dungeon, sementara kelas pencuri dan pemain sok jago langsung kena tolak mundur. Dan di saat yang bersamaan, pemain lain mengerubungi penyihir layaknya idola, ngemis-ngemis minta diajak masuk ke tim mereka. Kaiser sadar, sistem hierarki game ini, siapa yang paling kuat lawan bos, dia yang berkuasa. Makanya, penyihir dipuja layaknya dewa. Dia tahu kelas pendekar pedang itu ampas di sini. Tapi mendadak sebuah suara memanggilnya dari belakang. Kaiser menoleh dan melihat seorang pemain aneh yang langsung menawarinya slot party yang masih kosong. Kaiser langsung jujur kalau dia cuma pendekar pedang biasa. Tapi mengejutkannya mereka sama sekali nggak peduli. Alasan mereka cukup simpel, cuman butuh 1 anggota acak buat memenuhi syarat masuk dungeon dan menyelesaikan misi santai. MC kita mulai curiga, tapi ya sudah, dia memutuskan untuk ikut bermain saja. Tawarannya diterima, dan notifikasi undangan party langsung muncul jelas di layar sistem. Kalian ngerasa ada yang aneh kan? Sekali melirik statusnya, ketahuan deh kalau kelompok ini sudah mengincarnya di kerumunan sejak awal. Semua ini pasti gara-gara armor prajurit merah mencolok miliknya itu. Jelas aja, nggak ada pemula waras yang pakai gear dewa begitu. Si pemain pedang ini pasti punya niat busuk. Tim ini langsung nyemplung ke sarang goblin level tinggi. Lorongnya gelap gulita, cuma bermodalkan obor tua yang remang-remang. Eksplorasi dimulai seru. Mereka langsung mengalahkan goblin pengintai merah pertama tanpa keluar. Keringat sedikit pun. Tiba-tiba, notifikasi merah muncul. Menandakan kepala suku goblin sudah mendeteksi keberadaan penyusup di wilayahnya. Si ketua party dan pemain tank langsung maju gagah. Sok pamer level tinggi mereka. Jagoan kita benar-benar terkesan melihat combo serangan mereka yang gila dan sangat rapi. Sang bos goblin tak tinggal diam. Dia mengirim bala bantuan untuk mengurus para penyusup ini. Tiba-tiba aja, puluhan mata merah menyala muncul dari kegelapan. Lorong berguncang hebat saat gerombolan monster itu menyerbu maju. Dengan gaya sok baik, anggota party nantangin Kaiser untuk menghadapi gerombolan monster itu. Sendirian. Nah, kalian dan aku pasti tahu ini cuma jebakan. Tunggu aja aksi pembalasan gilanya nanti. Mari bersiap kawan, sang tokoh utama berjanji membantu jika ada masalah.
Kaiser melihat bahaya di mana-mana, tapi dia bukan pengecut yang mundur begitu saja. Dia menerjang gerombolan goblin dengan tebasan bersih nan kuat. Leher merah mereka terpotong mudah, layaknya boneka latihan biasa. Kecurigaan sang pemimpin akhirnya terbukti. Insting tempur Kaiser sangat tajam. Dia veteran, target yang selama ini mereka cari. Pemimpin licik itu menyuruh Sang Teng mengevaluasi kekuatannya. Pria itu menjawab tenang. Kaiser jelas bukan kelas 2. Kaiser punya insting menghindar luar biasa tajam. Menargetkan titik vital super cepat, apalagi untuk seorang pengguna pedang besar. Tapi tunggu dulu. Ada sesuatu yang aneh tentang anak ini. Katanya, pendatang baru ini belum selevel untuk mengalahkan profesional hebat seperti si Assassin. 6-9. Kaiser memang cepat untuk rankingnya. Tapi jangan salah, ras Assassin jelas berada di level yang berbeda. Dengan kemampuan siluman serta racun yang mematikan. Kelas itu sangat kuat, bahkan sanggup memenangkan pertarungan 3 lawan 1 tanpa berkeringat. Sedikit pun, bosan berpikir keras, gadis penyihir itu menyuruh mereka santai. Tujuan utama mereka menyingkirkannya. Jadi detail kecil tak terlalu penting. Sang pemimpin setuju. Lalu memberi kode rahasia pada Teng untuk mulai bergerak. Nah, perhatikan baik-baik. 3 orang ini perlahan mendekat sambil berpura-pura membantu. Sementara itu, Kaiser tetap sangat waspada. Bahkan saat dia asik menebas para goblin seperti membelah kayu. Rekan setimnya terus menghujaninya dengan pujian. Yakin kemampuan pedangnya bisa menaklukkan seluruh dungeon ini sendirian, pemuda kita ini hanya menyeringai lebar. Santai menjawab kalau mereka juga lumayan jago. Sang Teng terus memujinya. Dia berbisik pada pemimpin bahwa mereka menemukan pemain hardcore yang menghesankan. Tapi sungguh, Kaiser tidak akan pernah mabuk oleh pujian murahan. Di kepalanya, cuma ada 2 alasan mereka melemparkannya ke tengah kerumunan monster. Mungkin menjadikannya umpan hidup, lalu merampas barang-barangnya setelah dia benar-benar tak berdaya. Namun lucunya, sampai sekarang mereka tampak belum siap untuk mulai beraksi. Si pemimpin menyuruh terus maju, bukan karena baik hati. Dia cuma menunggu momen paling pas untuk menyingkirkan jagoan kita. Kelompok itu menyapu gelombang monster tanpa henti. Anehnya, si penyihir meleset terus. Pemimpinnya marah besar, dan dia malah beralasan kalau goblin-goblin itu yang menghalangi jalan. Serangkanya, ketiga orang bodoh itu kehabisan napas. Mengira Kaiser hanya sedang beruntung. Padahal dalam hati, Kaiser sangat terkejut melihat tembakan melesetnya. Nyaris saja ada peluang bagus. Sekarang mereka tiba di ruang bos. Dan ini adalah kesempatan terakhir. Gerbang raksasa terbuka perlahan, memancarkan aura mengerikan yang sangat kuat. 2 prajurit goblin elit maju sebagai pengawal sang bos, siap menghadang para penyusup. Sang pemimpin menyuruh Kaiser menghadapi mereka sementara timnya mengurus hal yang penting. Tapi kalian pasti kaget. Kaiser mendadak hilang, lalu monster itu menyerbu mereka. Sang Teng panik. Sadar rencananya sudah ketahuan. Menunjuk ke depan, gadis penyihir berteriak menyuruh Tang bodoh itu fokus pada musuh. Bukan malah panik. Mendengar itu, para pria mati-matian menahan serangan goblin. Berteriak memintanya membakar monster sebelum mereka hancur. Gadis itu mulai menyiapkan bola api. Tapi mendadak beku saat batu besar melayang ke arah wajahnya. Dia nyaris menghindar ke arah samping. Dia kaget melihat raksasa di depannya. Kepala goblin bertubuh tambun dengan dagu berlipat muncul. Mengaum sangat keras sampai dinding ruangan bergetar hebat. Teng itu menoleh kesal. Bertanya sampai kapan dia mau melamun di sana. Tapi wajah si gadis penyihir pucat pasai, seperti baru saja melihat hantu. Tiba-tiba Kaiser muncul, dengan sopan bertanya apakah mereka berteman dekat dengan si Assassin. Benar-benar panik dan terpojok. Akhirnya gadis itu mengaku. Tapi dia malah membujuk Kaiser untuk membersihkan dungeon dulu sebelum mengurus masalah pribadi. Membersihkan tempat ini rasanya mustahil tanpa tim lengkap. Kaiser mengangguk. Setuju bahwa secara logika perkataannya benar. Kalian pasti tahu rasanya. Gadis itu langsung menghela napas lega. Ikuti aku. Kita mulai dengan kejutan gila. Pedang panjang langsung menembus dada lawannya. Di titik ini Kaiser membuktikan dia sama sekali masa bodoh dengan logika. Sementara 2 orang lainnya masih panik melawan pasukan goblin elit. Kaiser tersenyum santai melihat notifikasi hadiah.
karena berhasil menghabisi pemain jahat. Rencananya sukses besar. Saat prajurit elit itu muncul, dia langsung melancarkan serangan diam-diam pada monster yang tumbang. Skill assassin miliknya membuat dia menghilang bak di telan bumi. Setelahnya, dia santai bersembunyi menunggu ketiga orang itu sibuk sendiri dalam kekacauan. Pemimpin kelompok itu melotot tak percaya. Mengira MC kita sudah benar-benar gila. Jelas mustahil dia berencana menyeret mereka semua jatuh hancur bersamanya. Dengan santai, Kaiser menyuruhnya menebak moto pribadinya. Bikin kesal orang yang lagi malas mikir. Lalu dia mengeluarkan belati rampasannya dan menjelaskannya dengan sangat tajam. Dia ogah bekerja sama dengan para pengkhianat. Rahang pemimpin itu jatuh melihat belati tersebut. Itu senjata milik Assassin misterius 6-9. Dan sekarang ada di tangan Kaiser. MC kita menyeringai lebar. Lucu sekali melihat pria itu mengenali senjata temannya. Pemimpin itu makin kebingungan melihat seorang pengguna pedang besar malah memegang sebilah belati. Pakai belati bagi pengguna pedang besar itu sama absurdnya seperti monyet memegang obeng. Perhatikan baik-baik bagian ini. Si pemimpin memprotes bagaimana Kaiser bisa menyelesaikan dungeon ini sendirian setelah mengusir dua rekannya. Apalagi pertahanan bos Goblin terhadap serangan fisik itu super tebal. Serangan belati kecil itu tidak akan mempan. Sekalipun dia mengayunkannya sampai besok pagi, Kaiser cuma mengangkat bahu dan bilang kalau strateginya sebenarnya sangatlah simpel. Efek status melemahkan tidak dihitung sebagai serangan fisik. Dan itulah kunci emas menuju kemenangan mudahnya. Sambil mengamuk, pemimpin itu berteriak kalau efek zirah murahan tak akan bisa mengalahkan bos level tinggi. Namun dengan seringai penuh misteri, Kaiser menjelaskan santai bahwa dia tidak pernah memakai jurus receh. Detik berikutnya, pria itu melihat Kaiser lenyap dan tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Sebelum otak lemotnya bisa berpikir, poin kesehatannya mendadak anjlok drastis. Perbedaan kekuatan antara dia dan Kaiser benar-benar sangat jomplang. Makin besar jarak kekuatannya, makin brutal efeknya. Pasukan elit dan si pemimpin tiba-tiba terbatuk sambil memuntahkan cairan dalam jumlah yang sangat mengerikan, tersedak, dan super murka. Pemimpin itu menyumpai sistem game bodoh yang justru menghukum pemain berlevel tinggi sepertinya. Padahal jarak mereka hanya 4 level. Agar efek kehancuran ini bisa sebrutal itu, pasti ada sebuah trik rahasia tersembunyi. Kaiser cuma tersenyum puas melihat kekacauan epik dari jurus yang baru dilancarkannya. Kalian dan aku pasti berpikir ini jurus level 20 biasa kan? Padahal, ini trik gila dengan syarat tersembunyi. Syarat rahasia yang membuat efeknya bisa ditumpuk. Efek menumpuk seperti ini sangat langka loh. Tapi tebak, Kaiser kebetulan memegang kombinasi senjata dan skill yang sempurna untuk melipat gandakan serangannya ke titik maksimal. Gagal paham sepenuhnya, pemimpin itu langsung menuduhnya memakai program ilegal. Di detik terakhirnya, dia sempat mengumpat Kaiser sebagai pemain curang. Lucu sekali mendengarnya dari seorang pemburu pemain. Melihat bosnya tumbang, Tank langsung panik meneriakkan nama temannya. Wajahnya pucat pasi. Dia sadar baru saja membangunkan naga tidur dan kini terjebak dalam bahaya yang sangat mematikan. Rencana yang awalnya sempurna malah berujung pada rekan satu timnya yang terkapar di lantai dungeon. Sudah sangat terlambat baginya untuk sadar bahwa mereka sebenarnya bukanlah sang pemburu. Kaiser telah mempermainkan mereka bak boneka kayu sejak awal. Saat Tank mencoba kabur, semuanya sudah berakhir. Petarung berzirah tebal itu langsung tumbang layaknya karung kentang, hanya dengan satu tebasan belati. Dia terhuyung lalu berlutut. Meski poin kesehatannya terkuras habis, dia cuma bertahan beberapa detik sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Begitulah MC kita menyapu bersih pemain licik sekaligus pasukan Goblin elit itu. Sang bos Goblin yang sedari tadi cuma menonton. Mendadak ingat kalau dia juga bagian dari pertempuran epik ini. Melihat anak buahnya rata dengan tanah, bos itu mengaum super marah. Kaiser menghela napas menatap si raksasa ngamuk itu. Nah, persiapkan diri kalian. Kita akan lihat bagaimana dia bersenang-senang mengurus monster ini. Bos itu melompat turun. Siap meremukannya dengan beban setara ratusan truk baja. Ayo, kita mulai. Bos itu belum mengaktifkan pertahanan fisiknya. Jadi hantaman lutut telak dari Kaiser sukses membuatnya terhuyung mundur. Terluka dan panik,
Monster itu langsung mengaktifkan pertahanan diri demi menahan hampir semua kerusakan fisik yang masuk. Tanpa jeda, Kaiser langsung memakai keahlian pencurinya untuk menebas bos itu dari segala arah. Dengan cepat, sama seperti sebelumnya, darah seketika menyembur deras dari kepala goblin bagaikan sebuah balon. Air yang pecah. Monster itu berbalik menatap dengan amarah meluap. Kesal melihat separuh nyawanya musnah hanya dalam satu tebasan fatal. Tapi kemudian matanya bertemu tatapan Kaiser yang menatap tajam bagaikan tukang daging yang sedang memilih menu hewan panggangnya. Amarah goblin itu langsung menguap tanpa sisa. Menjerit panik, makhluk itu berbalik dan langsung lari terbirit-birit. Sangat memalukan. Untuk pertama kalinya sang bos lari ketakutan. Jagoan kita langsung memburu dan mendaratkan sebuah tikaman mematikan dari belakang. Padahal, goblin itu sempat melirik ke belakang, mengira dia sudah berhasil lolos. Namun saat kembali menatap ke depan, sang Algojo sudah berada di depan lehernya. Siap memotong daging babi gemuk itu. Kepala suku itu menjerit ngeri saat dikirim dengan kereta ekspres menuju neraka. Notifikasi sistem pun muncul, merayakan kenaikan level Kaiser. Ia bahkan mendapatkan sabuk menjijikan milik bos itu. Anehnya, jagoan kita malah tersenyum senang. Karena memang itu incarannya. Kaiser sempat berpikir sejenak. Apakah dia bisa mendapat peringkat tinggi di tempat ini? Tapi karena tanpa batas waktu, ia pun mengabaikannya. Meski agak mengganggu, ia lalu menatap semua harta jarahan yang super menggiurkan dan mengangkat. Perisai, itu! Ia tak menyangka. Para preman tadi menghabiskan uang sungguhan demi perlengkapan mereka. Pedang pemimpinnya saja adalah barang kelas atas. Ya, walau sang pemilik tidak akan bisa lagi menyakiti siapapun sekarang. Nah, perhatikan ini kawan, saat dia memegang kalung itu, mata kebenarannya mendadak aktif dan menangkap sebuah misteri dari kejauhan. Awalnya dia pikir itu seseorang yang sedang mengendap, tapi kilauan cahaya itu sungguh terlalu terang. Saat mendekat sistem langsung memberitahunya bahwa dia baru saja menemukan sebuah ruang bawah. Tanah tersembunyi. Kejutan luar biasa. Bayangkan saja. Dungeon di dunia ini terbagi menjadi beberapa tingkatan yang sangat langka. Dan jenis ini adalah yang paling legendaris. Bahkan pemain kelas ahli nyaris putus asa mencoba untuk menemukannya. Posisi pintu masuknya saja berada di tempat yang super absurd. Selain itu, syarat untuk bisa memasukinya benar-benar aneh, dan di luar nalar, jagoan kita sampai tertegun melihat betapa gilanya syarat dungeon tersembunyi ini. Dungeon yang biasanya butuh satu tim penuh untuk ditaklukkan. Kini mengharuskannya masuk seorang diri. Namun Kaiser tersenyum tipis dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa risiko ini pasti sangat sepadan. Begitu melihat hadiah utamanya adalah tingkat pahlawan. Semangat tempurnya untuk menaklukkan tempat itu langsung membara. Tapi, huhur, ya kalian harus ingat kata veteran Game Freak. Masuk ke sana itu, ibarat menyetorkan nyawa langsung ke mulut pemangsa buas. Banyak pemain sepakat. Begitu kalian lengah di dekat monster buas, rahangnya akan langsung menutup rapat dan menghancurkan kepala kalian. Tempat rahasia ini sangat mirip seperti predator tak kasat mata yang menunggu umpan masuk sendiri. Ke mulutnya, kembali ke jagoan kita. Begitu masuk ke ruang bawah tanah, Kaiser langsung terkena efek kutukan yang membuat jarak pandangnya menyempit. Beruntung status pahlawannya langsung aktif menghapus efek negatif itu dan memulihkan penglihatan matanya kembali menjadi 100% normal. Sambutan sadis itu justru makin membakarnya. Sesosok goblin bertudung lalu mengejek karena dia berani masuk tanpa rasa takut. Saat bertatap muka, Kaiser langsung merasa ngeri melihat kerumunan goblin dan gerombolan laba-laba. Andit yang menjijikkan! Melihat Kaiser merinding, dukun goblin itu kegirangan dan mulai tertawa keras bak orang gila. Tapi jagoan kita diam-diam terkejut karena menyadari musuh di depannya adalah bos bernama, walaupun ini area level tinggi. Bos dengan nama khusus selalu punya kekuatan yang jauh lebih mematikan. Kaiser seketika teringat imbalan super gila saat mengalahkan naga. Lalu mulai membayangkan harta jarahan luar biasa kali ini. Dukun goblin itu lalu bergumam sendiri. Bingung bagaimana manusia rendahan bisa menemukan tempat rahasianya. Monster itu sadar, Kaiser bukanlah seorang penjelajah biasa. Apalagi melihat ada banyak aura mengerikan yang tercampur di dalam dirinya.
Pahlawan kita benar-benar terkejut melihat kecerdasan goblin jelek ini. Aura sang dukun mendadak kelam dan bersumpah bahwa Kaiser tidak akan bisa keluar dari sini. Hidup-hidup, tanpa peringatan, ia langsung melepaskan seluruh pasukan mayat hidupnya. Tapi apa kalian pikir dia takut? Tentu tidak. Kaiser sudah bersiap untuk memberi pelajaran mematikan pada monster itu. Siap-siap, kalian bakal lihat aksi gila. Dia mengaktifkan jurus tikam belakang, mengingatkan si dukun kalau petarung jarak jauh pantang lengah. Dalam sekejap, dia berteleportasi ke belakangnya. Tapi bos monster itu sudah siap. Dia nekat melempar salah satu prajuritnya tepat ke arah pahlawan kita, lalu meledakkannya. Sayangnya, senyum sombong si dukun langsung luntur. Jagoan kita bergerak secepat kilat dan tahu-tahu sudah muncul lagi di belakangnya. Melihat kilatan pisau itu, si dukun baru sadar dia kena gores. Kaisar tersenyum ngeledek, mengingatkan si goblin buat terus pasang mata. Wajah goblin necromancer itu langsung serius. Dia mulai mengangkat lebih banyak prajurit bawahannya dan melempar mereka semua ke arah jagoan kita. Sementara itu, pahlawan kita dengan santai menghindari semua proyektil monster itu. Instingnya terlalu tajam, dia sudah bisa membaca arah serangan dan rencana licik si sampah tersebut. Tapi, mendadak Kaisar malah terpojok ke dinding. Si dukun kegirangan bukan main. Merasa menang sambil meledakkan lebih banyak tentaranya yang baru bangkit, dukun hitam itu mendecakkan lidah. So kecewa karena gagal mengamankan subjek eksperimen yang super menarik ini dalam kondisi utuh. Jihad menyalahkannya karena terlalu ceroboh dan sombong. Perhatikan baik-baik bagian ini. Kesombongan itu langsung hancur saat pria yang dikiranya tumbang mendadak memeluknya erat dari belakang, dan dia belum selesai di situ. Kaisar berbisik sinis, mengingatkan si dukun kalau dia sudah kehabisan trik. Karena ingin bersenang-senang, dia sengaja menyimpan belatinya dan malah mulai menghajar jihad. Pakai tangan kosong murni, bukannya langsung membereskannya. Satu pukulan mentah sukses bikin dukun kurus itu terbang. Punggungnya menghantam dinding dengan sangat keras. Monster itu mengerang kesakitan. Kaget karena belum pernah dihajar sebrutal ini. Kaisar berdiri menjulang dengan tatapan dingin super tajam. Kaisar mempertegas siapa bos sebenarnya di sini. Tapi jihad masih keras kepala, bergumam pelan janji bakal membalas rasa malu ini. Jawabannya, Kaisar langsung melepaskan pukulan telak ke ulu hati, menghancurkan sisa harga diri itu. Hujan pukulan terus berlanjut sampai si dukun kehabisan napas dan benar-benar memohon minta ampun. Konyolnya, makhluk jelek itu malah berani menceramahi Kaisar, mengeluh kalau kekerasan brutal pematah tulang kayak gini tuh ilegal. Jadi tindakan Kaisar tuh jahat banget. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Kaisar Melongo heran melihat skrip aneh bos ini. Pengecut ini sama sekali nggak mirip bos spesial tingkat heroik. Kalau mengabaikan ledakan tadi yang bisa meratakan penjelajah elit, dalam sekejap, performa dukun goblin hitam ini jujur saja mengecewakan. Mumpung Kaisar lagi bengong mikir, si dukun diam-diam menyembuhkan semua tulang-tulangnya yang retak. Lalu dia bergerak mundur secepat kilat, bikin pahlawan kita lumayan kaget melihatnya. Percaya diri jihad langsung meledak lagi. Sok pintar bilang kalau mundurnya itu taktik. Padahal cuma buat nipu. Senyum jahatnya melebar saat kabut hitam super pekat menelan seluruh area arena. Kaisar langsung dapat notifikasi sistem. Kalau kabut itu bikin peringkat si bos naik sementara. Tapi dia santai saja tuh. Logikanya, pecundang tingkat heroik yang di buff itu, ya tetap saja pecundang. Tapi tentu saja, dia nggak bakal diam saja menunggu proses perubahannya kelar. Apalagi monster level heroik, plus biasanya butuh satu tim lengkap buat ditumbangkan. Makanya dia langsung ngegas kecepatan penuh, mau menutup paksa pertarungan ini sebelum makin repot. Sebelum masuk arena, dia sudah membuang semua poin statusnya murni ke kekuatan, menembus angka 100. Ditambah lagi set zirah, prajuritnya ngasih damage tambahan khusus, lawan goblin, dan bonus ekstra buat bos. Jihad Black memang tangguh, tapi serangan kasar sebesar ini nggak peduli sama pertahanan. Satu ayunan pedang raksasanya membelah udara, dan langsung menghancurkan dukun goblin itu jadi 2 bagian. Dengan begitu, ruang bawah tanah rahasia resmi ditaklukkan dan langsung masuk ke buku catatannya. Karena jadi orang pertama yang lolos, dia panen banyak banget hadiah tingkat heroik. Akhirnya, dapat barang mantap
macam jubah si dukun dan bola jiwanya. Lalu dia nemu item aneh tanpa level yang bernama jejak klan terlupakan. Deskripsinya super buram, bikin dia ingat sama barang drop misterius waktu ada di kota Demrock. Malah sambil pusing, dia langsung fokus ngecek hadiah paling terakhir. Awalnya dia kira kartu monster misterius itu cuma bakal kasih tambahan status atau buff pasif. Tapi pas diklik, kalian pasti nggak nyangka. Muncul kartu Guardian Heroic yang memanggil si Goblin Shaman itu sendiri. Jadi pelindungnya, Hila, kan? Semangat Kaiser seketika hancur berkeping-keping. Bayangkan saja kalian di posisinya ngarep dapat Guardian Naga atau harimau keren seperti temannya, malah dikuntit Goblin super jelek. Tapi ya sudahlah. Dia putuskan untuk memberinya satu kesempatan kecil. Bukannya Jihad Black si dukun kegelapan, yang nongol malah versi mainan kolektornya. Boneka mini itu berkedip kebingungan menatap musuh lamanya. Bedanya, sekarang wujud Kaiser jauh lebih raksasa dari si cebol. Kaiser cuma bisa tepuk jidat melihat badut kerdil ini. Seenggaknya bikin wajahnya agak seram sedikit, kek. Baby Black langsung tersungkur ke lantai dengan wajah super merana. Dia luar biasa tersinggung disuruh melayani manusia rendahan, status yang tertulis di layarnya pun ampas banget. Isinya cuma sifat penindas lemah dan oportunis. Belum lagi, loyalitas awalnya sangat rendah. Kehadiran gremlin kecil yang super nyebelin ini lebih terasa seperti kutukan daripada sebuah hadiah. Paranjalahi sistem memberi peringatan keras kalau pengkhianat cilik ini bakal menusuknya dari belakang. Kapan saja. Melihat wajah songong si Jihad Mini, Kaiser sadar penuh kalau makhluk licik ini sama sekali tidak boleh dibiarkan lepas pandangan. Dengan langkah pelan yang mengancam, dia mulai mendekati pet mininya. Sekarang coba kalian perhatikan bagian ini. Si kerdil yang panik melihat tuannya mendekat, malah nekat bertanya, apa mau si manusia kotor padanya? Kaiser, terdiam. Keberanian monster jelek menghina tuannya sendiri, ini justru bikin dia sedikit salut. Jihad seketika kicep. Sadar kalau dia baru saja menggali kuburannya sendiri. Dukun sombong ini jelas butuh dikasih paham. Kaiser pun langsung mengajarkan arti kata bos besar lewat sesi pelatihan fisik yang luar biasa intens. Suara jeritan dari pendidikan kilat itu langsung menggema di seluruh penjuru gua. Dan anehnya, poin loyalitas Jihad mulai naik pelan-pelan. Satu pukulan penuh kasih sayang untuk setiap poinnya. Setelah sesi mabar yang sangat brutal itu, protagonis kita akhirnya menyeret tubuhnya keluar dari kamar kesayangannya. Dia mengintip ke arah jendela. Kaget melihat langit sudah gelap gulita, dan perutnya minta diisi. Layaknya gamer sejati pada umumnya. Dia turun ke dapur buat nanya ibunya, apa masih ada sisa makanan di meja? Yang dia temukan malah adiknya lagi rebahan. Santai banget mengunyah keripik terakhir di sofa. Rasanya pengen banget ngatain Noob. Tapi berhubung dia sendiri juga pengangguran, dia memilih jalur damai. Dia ikut menghempaskan diri di sebelah adiknya dan nanya tontonan apa itu. Do-hyun nyaris keselek saat adiknya ngaku main Ghost juga. Game itu ternyata lagi viral parah. Dan gilanya adiknya ini sudah sentuh level 71. Otak Do-hyun langsung error seketika. Pencapaian sebesar itu berarti adiknya pasti sudah begadang main sejak lama. Kalian dan aku pasti mikir dia sejago itu kan? Kenyataan. Ya, dia digendong temannya full selama 6 bulan. Karena penasaran, dia nanya apa memang selama itu buat capai level 70 sendirian. Dengan mulut pedasnya si adik membalas, progres bakal lambat kalau kamu masih punya kehidupan nyata dibanding main 10 jam sehari. Do-hyun bingung itu tadi pujian atau malah ejekan telak. Tepat di saat yang sama, TV menampilkan berita tentang guild pahlawan. Adiknya langsung heboh memuji kalau itu adalah guild nomor wahid di kalangan gamer seumurannya. Populer banget sampai nyaris menyaingi Milesau. Do-hyun makin gagal paham karena guild itu bahkan tidak masuk 10 besar dunia. Tiba-tiba, wajah sempurna sang ketua guild muncul gagah di layar. Si adik menjelaskan kalau ketenaran mereka bukan karena skill dewa, tapi karena anggotanya rupawan semua. Wajah adiknya nyaris meleleh menatap Verza. Disebut sebagai surganya para gamer cewek, Do-hyun seketika menatap layar dengan mata disip, mengabaikan aura e-boy K-pop dari pria itu. Do-hyun benar-benar tidak paham kenapa orang-orang seheboh ini. Adiknya tetap ngeyel kalau pria itu tampan maksimal. Dua kata ajaib yang mustahil bakal diucapkan cewek manapun buat kakaknya ini. Ngenes.
Dohian ningge batin. Sok banget nih cewek kentang yang bakat terpendamnya cuma nangkring di sofa doang. Sepanjang malam. Sang adik menambahkan, kalau channel YouTube Guild itu meledak parah murni karena karisma Verza. Dohyun makin cenggo. Si adik pun menjelaskan kalau hampir semua guild sekarang rutin live streaming. Demi menarik banyak penonton setia. Guild raksasa bisa menarik jutaan pasang mata setiap harinya. Fakta itu bikin Dohyun merinding karena cuannya pasti gila-gilaan. Dengan nada santai, adiknya mengiyakan. Bilang kalau pria itu bisa meraup miliaran rupiah sebulan, cuman dari YouTube. Mendengar angka gila itu, nah lo, kita berdua pasti sepakat. Otak Dohyun langsung blank membayangkan berapa banyak ember KFC yang bisa dibeli dengan uang segitu. Sini kumpul. Kalian pasti paham rasanya kalah telak kan? Nah, MC kita langsung login game demi kabur dari kenyataan pahit. Kali ini, dia siap merekam gameplay. Harapannya sih simple, bisa pamer beberapa aksi super keren nantinya. Si kecil Jihad ikut terbangun dan langsung menyapa tuannya dengan ceria. Tapi tatapan tajam Dohyun bikin goblin ini langsung merinding. Dia sadar, lupa pakai gelar kehormatan yang benar saat menyapa sang tuan. Keringat dingin mulai bercucuran. Tapi untungnya, Dohyun masih berbaik hati membiarkan dukun itu bernapas. Dohyun langsung melemparkan sebuah jubah padanya. Setidaknya, makhluk ini butuh pakaian yang layak untuk dikenakan sekarang juga. Bukannya berterima kasih, bocah nakal ini malah diam-diam menurunkan kesetiaannya. Dia mulai merancang plot pengkhianatan demi kebebasan absolut. Sedikit teguran manis soal masa lalu langsung bikin dia sadar diri. Jihad akhirnya menunduk patuh, berterima kasih atas kebaikan luar biasa tuannya. Dia pun penasaran, apa rencana mereka selanjutnya? Tuannya bilang, urusan mereka masih panjang. Mereka pindah area, dan di sana Dohyun langsung meratakan semua goblin dengan serangan epik tanpa ampun. Jihad sebenarnya agak kasihan. Begitu debu pertempuran hilang, Dohyun menyuruhnya mencoba satu trik baru yang gila. Dia meminta sang dukun untuk meletakkan semua barang jarahan. Dia mencoba menggunakan kemampuannya untuk membangkitkan kembali pasukan goblin yang tumbang. Dukun itu langsung fokus dan merapalkan mantra sihir tingkat tinggi. Wajah konyolnya tiba-tiba berubah sangat serius. Gila! Ternyata berhasil. Sesosok goblin merah bangkit dari tanah. Jihad merapal 2 kali lagi. Dan ternyata 3 adalah batas maksimal pasukannya sekarang. Perhatikan baik-baik. Punya pasukan bayangan begini, jelas bikin dia tertarik. Karena si dukun ternyata jauh lebih berguna dari perkiraan kita kan? Tanpa babi bu. Si dukun langsung sok mengatur pasukan goblin barunya. Benar-benar lupa ada tuannya di sana. Waktu Dohyun bingung dan bertanya ada apa, Jihad sambil cengengesan menjelaskan kalau mereka tidak perlu repot angkat barang. Punya pelayan gratis di sekitar. Si kecil ini langsung menyuruh mereka kerja rodi angkut barang. Benar-benar aksi balas dendam yang kocak. MC kita lalu bilang rencananya untuk fokus memburu monster elit setelah naik ke level 2. Kejutan dari Jihad. Dia dengan santai membocorkan lokasi rahasia tempat semua monster elit itu berkumpul. Ternyata para monster itu super malas dan suka nongkrong di satu titik. Mendengar informasi ini, senyum lebar muncul di wajahnya. Dia punya rencana brilian, mengetahui para monster elit ini cukup bodoh untuk berkumpul bersama. Kaiser langsung meracik strategi jitunya. Ditemani Sigyat, dia menyisir area hutan gelap dan menemukan lokasi berburu idaman. Di sana ada markas monster yang mirip goblin, tapi posturnya agak mirip manusia biasa. Jihad memastikan lagi pada sang tuan. Dan yep, senyum iblis langsung merekah di wajah Kaiser saat menatap mangsanya. Penemuan markas ini langsung memicu sistem untuk memulai misi dadakan. Hadiahnya 100 emas, XP, dan tiket gacha skill. Nah, kalau kamu dan aku udah dengar kata gacha, kita pasti tahu dia bakal ngamuk demi tiket itu. Punya batas waktu 48 jam, dia ogah buang waktu. Kaiser langsung menerobos masuk, memancing perhatian semua monster elit. Nggak perlu pakai taktik sembunyi, dia pilih gaspol menyerang frontal. Respons para elit ini boleh juga. Tanpa panik, mereka langsung mengangkat senjata untuk melawan balik. Serangan pertama sukses, dia hindari dengan timing tingkat dewa. Memanfaatkan momentum putaran, Kaiser menghantam dari udara dengan pedang besar yang belum dicabut. Boom! Lututnya mendarat telak di wajah
jelek lawannya. Sukses bikin hidung pesek dan gigi monster malang itu rontok seketika. Tanpa buang waktu, tatapan Kaiser beralih ke target lain. Tangan kirinya dengan sangat mulus menarik belati jarahan dari dalam inventaris. Satu tebasan kilat yang fatal. Dia langsung mengincar titik lemah 3 monster sekaligus. Serangan ini mungkin tidak menumbangkan, tapi cukup meninggalkan efek luka pengurangan nyawa terus-menerus. Cuman butuh beberapa detik saja. Markas elit ini rata, menyisakan satu monster terakhir yang gemetar ketakutan. Menguji benturan kekuatannya, Kaiser dengan santai menangkis tebasan pedang monster itu pakai belati kesil. Si monster shock berat serangannya. Ditahan senjata imut. Pertahanannya bolong. Dan bam! Tendangan maut mendarat di perut, bikin napasnya langsung putus. Untuk panggung puncaknya, Kaiser langsung menggenggam senjata utama andalannya. Dia mengayunkan pedang besar merah menyala itu. Diiringi raungan putus asa terakhir dari sang monster. 1. Ajunan! Kaiser menebas habis monster malang tersebut menjadi 2 bagian tanpa sisa perlawanan. Sampai sini, kamu setuju kan kalau dia itu overpower? Cuma hitungan detik, dia sukses membersihkan camp itu dan memenangkan pertarungan. Mari kita lihat aksi gila ini. Jihad cuma bisa melongo melihat tuannya meratakan pasukan elit tanpa keringat. Pria ini sungguh menakutkan, persis seperti insiden di hutan barat. Menyebutnya manusia, rasanya kurang pas. Dia lebih mirip monster sesungguhnya. Monster sejati. Kaiser menancapkan pedang besarnya ke tanah, lalu mempertajam seluruh inderanya. Pasukan itu sudah rata dengan tanah, tapi ancaman baru segera datang. Yep, kemunculan bos lapangan yang tersembunyi. Karuk, sang prajurit goblin luar biasa, melompat keluar dari balik hutan. Misinya tiba-tiba berubah otomatis menjadi tingkat yang jauh lebih tinggi. Sebuah ujian pamungkas. Karuk ini bos lapangan elit kelas atas. Dia punya tubuh super kuat dan mode amukan yang gila. Pemain biasa pasti sudah gemetar ketakutan. Tapi, bagi Kaiser, monster ini cuma karung hadiah yang bisa berjalan. Tanpa ragu, dia mengangkat pedang raksasanya. Dia melesat maju, langsung menantang sang bos lapangan secara berhadapan. Jihad sempat panik dan melarangnya melawan bos sekuat itu sendirian. Tapi mana mungkin Kaiser mau mendengarkan. Kapak perang Karuk dipenuhi kekuatan brutal. Sekali saja berbenturan, pedang biasa pasti langsung hancur menjadi serpihan. Perhatikan baik-baik. Momen ini, Kaiser menghindari benturan langsung dan memamerkan teknik pedangnya yang super gila. Bos Goblin itu sampai kebingungan. Kenapa serangan terkuatnya gagal menyudahi pertarungan dalam satu pukulan pamungkas? Reaksi yang sama juga terlihat jelas pada raut wajah Jihad. Tepat sebelum kapak itu menghantam, Kaiser memiringkan sudut pedangnya. Senjata berharganya pun selamat dari kehancuran fatal. Kaiser mendongak lalu menatap tajam monster itu dengan senyuman meremehkan. Benar-benar sebuah ejekan yang sempurna. Merasa tertantang, Karuk mengangkat kapaknya tinggi-tinggi untuk memulai ronde kedua. Dari jarak super dekat, Kaiser menetralkan semua serangan brutal si Goblin. Mereka terus beradu, tanpa mundur selangkah pun, atau memakai trik rumit. Mereka berdua hanya berdiri kokoh dan saling melontarkan serangan buas secara bergantian. Selama 100 tahun hidupnya, Jihad belum pernah melihat hal gila ini. Kaiser sama sekali tidak tergores berkat teknik tangkisannya yang absolut. Setiap pukulan brutal diredamnya dengan sangat mudah. Murni berbekal keahlian tingkat tinggi tanpa celah. Secara teori, teknik menangkis itu memang super kuat. Tapi risikonya juga sangat berbahaya. Salah perhitungan sedikit saja, dampaknya fatal. Ini adalah salah satu kemampuan bertahan paling langka bagi seorang pengguna pedang. Biasanya pemain cuma memakainya untuk melawan monster rendahan yang gerakannya sangat mudah ditebak. Tapi di tangan yang tepat, tangkisan sesederhana apapun bisa menetralkan serangan kelas legendaris. Sekalipun, tentu saja karena tingkat keberhasilannya sangat rendah. Ditambah, tingkat kesulitannya yang brutal, nyaris tidak ada yang berani memakainya di pertarungan nyata. Coba tebak dari mana Kaiser dapat skill gila ini. Benar sekali, cuma dari undian gacha murahan. Tepat saat waktu tunggu serangannya selesai, Karuk kembali melancarkan ayunan maut yang bisa membalikan keadaan. Tapi, kali ini, Kaiser membiarkan si Goblin memukul tanah dan langsung berteleportasi ke belakang. Punggungnya!
Saat monster itu menyadari ada yang salah, Kaiser sudah tersenyum lebar dengan kemenangan di tangannya. Jihad cuma bisa takjub melihat tuannya menaklukkan bos raksasa yang seharusnya dilawan oleh puluhan pemain sekaligus. Dengan satu tebasan berbentuk bulan sabit yang luar biasa epik, makhluk raksasa itu pun tumbang sepenuhnya. Bos lapangan tersembunyi, sang prajurit goblin hebat Karuk, akhirnya resmi dikalahkan. Ujian pamungkas berhasil diselesaikan, dan pencapaian luar biasa ini langsung tercatat di buku petualangannya. Hadiahnya 200 koin emas, poin pengalaman melimpah, dan 2 tiket gacha menengah. Tentu saja dia mengabaikan hadiah lainnya. Fokusnya cuma tertuju pada tiket gacha tersebut. Dia bahkan melompat kegirangan layaknya manusia gua yang baru menemukan api. Setiap kali tuannya mulai melakukan tarian konyol itu, Jihad sampai harus membuang muka karena merasa malu. Padahal saat di medan perang, pria ini bertarung sangat buas dan melibas apapun yang menghalanginya. Tapi giliran soal undian, auranya langsung berubah jadi pelawak sejati. Dasar pecandu gacha, tanpa ragu dia langsung menekan tombol undi secepat kilat. Adrenalin memuncak saat deretan kemampuan keren berputar tepat di depan matanya. Kartu pertama memberinya sebuah kemampuan bela diri langka. Tendangan naga membubung. Tarikan kedua memunculkan kemampuan dukungan super langka yang berfokus pada kekuatan serangan. Hasil undian ini benar-benar luar biasa keren. Ini adalah kemampuan paling wajib buat tipe petarung. Menurut kalian seberapa gila ini? Durasi dan jeda 40 detik berarti tambahan serangannya aktif 100%. Sederhananya, ini mengubah orang biasa jadi monster. Pukulannya sekeras pedang besar, tapi tanpa celah sedikit pun. Ikuti terus ceritanya. Keberuntungan gila ini bakal bikin kalian ikut menangis bahagia bareng dia. Bayangkan, DPS plus buff mandiri. Impian mutlak solo player, tambahan tendangan naga membubung. Makin sempurna. Dia sudah lama mengincar skill ini. Alasannya simpel banget, karena efeknya terlihat luar biasa keren. Oh, belum selesai. Bos tersembunyi tadi menjatuhkan set atas bawah kulit merah Karuk. Keduanya perlengkapan tingkat pahlawan super langka. Plus, dia meraup material langka Karuk dan sebuah cincin esensi yang sangat berharga. Aksesori hero tier, kawan. Kaiser akhirnya bisa buang set goblin jelek itu demi upgrade besar-besaran. Peningkatan gila ini melengkapi set prajurit biru dan bulu Karuk penuhnya. Bonus setnya, tambahan 10% jangkauan bantingan 6,5% damage jarak dekat. Plus 4 ke semua status. Memakai set lengkap 2 warna ini, jelas upgrade estetika mutlak. Jihad langsung memuji, mengakui tuanya ini kadang sangat menakutkan. Kaiser malah menganggap rasa takut itu sebagai pujian manis. Kadang dia juga ngeri sendiri dengan betapa gilanya potensinya. Melihat Kaiser sibuk menikmati egonya, Jihad langsung membatalkan niat buat ngobrol serius sama pria ini. Tapi senyumnya luntur. Ada notifikasi sistem. Loyalitas si goblin kecil tiba-tiba turun 1 poin. Tahu si cebol barusan membatin mengejeknya. Kaiser menodongkan pedang. Ia mengingatkan Jihad agar tutup mulut kalau masih mau bernapas. Syukurlah, ancaman maut sangat efektif buat memulihkan loyalitas Jihad kembali. Misi selesai. Tidak ada lagi sisa rampasan di hutan membosankan ini. Saatnya angkat kaki. Padahal, baru saja membantai bos tersembunyi. Master Top kita masih gatal memburu gunungan loot lainnya. Mumpung sudah panas, sekalian saja dia melanjutkan rentetan pembantaian ini. Namun, untuk menembus kota berikutnya, Kaiser wajib melewati ujian benua lebih dulu. Ujiannya, memburu Ratu Laba-Laba Eliza demi mencapai level 24. Target ini kabarnya muncul di area hutan barat. Seperti biasa, pintu masuk sarang bos selalu membludak oleh lautan pemain yang mencoba mencari. Peruntungan. Perhatikan baik-baik bagian ini, kerumunan masif ini sedang menunggu bos muncul 10 menit lagi. Rumornya, titik kemunculan terakhir ada di jaring timur. Bisa jadi Ratu Raksasa itu mengulangi pola spawn. Tapi tidak ada jaminan. Bos bisa saja muncul dari barat atau utara. Semuanya masih tebakan buta. Tepat sebelum kekacauan dimulai, Kaiser tiba di sarang penuh jaring raksasa ini. Dia pun menginterogasi goblin botaknya.
Tahu posisi pastinya? Sayangnya, Jihad bilang monster ini generasi baru. Jadi dia tidak punya info valid. Kaiser mendecak kecewa. Padahal dia pikir, si cebol ini hafal isi hutan. Alhasil, Kaiser terpaksa ikut menebak-nebak liar. Sama seperti pemain lainnya. Dimanapun monster itu muncul, dia tinggal pakai tikaman belakang untuk langsung memangkas jarak. Untungnya, insting pembunuhnya aktif. Memberi semacam radar curang yang secara instan membocorkan titik kemunculan Ratu Eliza langsung. Di kepalanya, benar-benar kejutan manis yang bikin senyum. Meski terasa sangat aneh, padahal seingatnya, dia belum punya gelar pembantai laba-laba. Apa mungkin buff ini berlaku buat bos yang belum disentuhnya? Kalian pasti sadar kan? Kalau skill ini aktif buat semua bos, kekuatannya murni overpower. Nanti harus diuji lagi. Tapi yang paling penting sekarang, bos malang ini bakal jadi mangsa empuk selanjutnya. Set kemampuannya saat ini jelas dirancang murni untuk membantai setiap bos lapangan. Begitu timer 10 menitnya habis, Kaiser langsung lenyap menembus bayangan. Meninggalkan pemain lain kebingungan. Wos! Dia menteleportasikan dirinya tepat ke belakang Ratu Laba-Laba Eliza yang super besar. Tanpa pemain lain di area bawah tanah ini, dia bebas bergerak brutal. Kombinasi sifat pembunuh plus tikaman belakang sungguh mematikan. Jihad ikut terseret bersamanya. Si kecil itu cuma bisa melongo melihat trik gila tuannya. Berdiri tepat di hadapan Ratu Laba-Laba Eliza, yang baru sadar dia kaget melihat skala raksasanya. Monster raksasa itu mengaum kencang ala Pokemon, lalu langsung melesat menyeruduk si pemain solo. Merasakan bahaya, Kaiser melesat mundur secepat kilat. Setelah mendapat jarak ideal, dia mengaktifkan tikaman belakang dan lenyap tanpa jejak. Ratu Laba-Laba panik. Berbalik terlalu lambat untuk menangkis serangan. Nah, begitulah. Teman-teman, ini dia sansak latihan paling sempurna buat menguji tendangan naga barunya. Ayo, tonton! Nih bareng, dengan tambahan 6% dari efek set, serangannya makin gila. Jujur saja, ini terlihat sangat epik. Kerusakan masif ini sukses membuat semua mata Ratu Laba-Laba itu terasa luar biasa sakit. Beri pria ini penutup mata dan panggil saja dia Lee Sin. Tendangan tunggalnya setara serangan ultimate. Ratu Laba-Laba itu sampai terlempar jauh melintasi gua dan jatuh tersungkur ke tanah. Tanpa ragu, Kaiser menghunus pedang besarnya lalu melesat maju. Eliza yang sudah terluka parah kini kesulitan untuk bangkit kembali. Lumpuh total akibat serangan pertama. Monster itu cuma diam saat Kaiser mulai menebasnya tanpa ampun seperti memotong daging segar. Selama belum ada notifikasi kemenangan, dia terus membombardir tanpa henti. Kecepatannya kini melonjak ke tingkat maksimal. Kaiser mengaktifkan skill pemukulnya, mendongkrak daya serangnya secara drastis. Lonjakan kekuatannya benar-benar terasa luar biasa. Auranya semakin berat dan mengancam. Kemarahan Ratu Laba-Laba itu seketika berubah jadi ketakutan murni. Saat merasakan energi familiar meledak dari lawannya, Kaiser memanggil avatar naga raksasa yang jauh lebih ganas untuk mengaktifkan jurus tendangan naga. Mematikan! Dia langsung menghantamkan kakinya tepat ke kepala monster itu. Ratu Laba-Laba itu sampai memuntahkan cairan pahit. Semua harapan untuk bertahan hidup kini telah sepenuhnya lenyap. Daya hancur tendangannya sukses mengguncang seluruh gua. Sementara itu, Jihad sembunyi aman di balik batu. Jujur, dia kasihan melihat monster itu. Dengan sisa tenaga terakhirnya, sang ratu menatap Kaiser dengan tatapan memelas. Kaiser mulai muak mendengar monster itu terus-terusan merintih menyebut nama Eliza seperti kaset rusak. Perhatikan, ini pertarungan hampir usai. Tapi, sisi sadisnya malah mulai mengambil alih. Dia menyimpan senjatanya untuk menghajar dengan tangan kosong. Ratu Laba-Laba itu sadar betul bahwa nasib buruk sedang menantinya. Jihad hanya bisa ngeri mendengar suara pukulan bertubi-tubi yang dengan sadis menghantam daging. Monster malang itu, kekejaman tuannya itu, sukses membuatnya trauma. Dia tahu betul rasanya dipukul tangan itu. Kaiser melayangkan belasan tinju per detik, terus menguras habis HP-nya. Mendengar rintihan nama Eliza yang terus diulang, ingatan Jihad seketika terpicu. Dia ingat nama itu. Panik, Jihad nekat lari ke tengah medan tempur dan memohon agar tuannya berhenti memukul. Menantang amarah Kaiser,
Goblin kecil itu memohon agar pria itu segera menghentikan pukulannya. Kaiser ternyata masih punya hati. Dia mendengarkan permohonan anak buahnya dan mundur selangkah. Sambil menangis, Jihad berlari mendekati Eliza dan berusaha keras membuatnya membuka matanya kembali. Dengan sisa pandangan yang kabur, Ratu Laba-Laba itu awalnya kesulitan mengenali si goblin kecil itu. Dia lalu melepas tudungnya, memamerkan kepala botaknya. Begitu Eliza sadar siapa yang berdiri di sana, air mata kelegaan langsung membasahi wajahnya. Kalian pasti kaget melihat ini. Sejarah persahabatan mereka berdua ternyata dimulai 150 tahun lalu. Dulu, dia cuma bayi laba-laba mungil yang lucu. Dia punya kebiasaan unik selalu menyebut namanya sendiri, Eliza. Saat itu, Jihad belum pernah melihat spesies laba-laba unik seperti dirinya. Secara spontan dia mengajak laba-laba itu ikut bertualang, dan dia pun setuju dengan gembira. Eliza selalu setia menemaninya melewati malam-malam panjang penuh eksperimen dan belajar tanpa henti. Merasa namanya kurang keren, Jihad menambahkan huruf E di depannya. Laba-laba itu sangat kegirangan mendapat nama baru dari sahabatnya, meski awalnya sedikit kesulitan mengucapkannya. Jihad akhirnya memutuskan untuk terus memanggilnya Eliza sejak hari itu. Sayangnya, suatu hari dia harus pergi ke tempat berbahaya yang sama sekali tidak cocok untuknya. Area itu sangat rawan, jadi sebelum pergi, dia berjanji pada teman kecilnya untuk segera kembali. Eliza menunggu dengan sabar. Dia sama sekali tidak beranjak dari tempat Jihad meninggalkannya. Eliza berdiri diam sangat lama, tapi temannya tak kunjung datang. Hari berganti, bulan pun berlalu. Dari matahari terbit hingga terbenam, dia bertahan. 1 tahun berlalu, dan dia tetap menunggu. 1 dekade berlalu, dia tetap menunggu. 100 tahun berlalu begitu saja, dan dia masih setia menanti. Eliza menanti hari yang tak akan pernah tiba, memegang teguh janji yang tak kunjung ditepati. Gubuk yang dia sebut rumah, akhirnya lapuk dimakan waktu dan runtuh. Mau tak mau, Eliza terpaksa pindah menuju hutan barat. Setelah lebih dari 1 abad menunggu, dia membulatkan tekad kembali ke tempat pertama kali dia bertemu sahabatnya itu. Mengharukan sekali, bukan? Setelah menanti 150 tahun lamanya, Jihad dan Eliza kecil akhirnya berhasil bersatu kembali. Temani aku di sini. Ukuran mereka boleh berubah, tapi kenangan itu abadi. Dari semua cerita goblin tadi, Kaiser cuma menangkap satu hal. Jihad itu parah karena meninggalkan Eliza. Si goblin botak menatap tuannya dengan sedih, lalu kembali menangis sesenggukan, meratapi teman lamanya yang hilang. Momen ini memunculkan pertanyaan besar. Bayangkan, Jihad tidak cuma pergi setahun, dia menghilang sampai 150 tahun. Tapi kenapa? Entahlah. Jihad benar-benar menutup mulut rapat-rapat soal alasannya. Coba kalian bayangkan, ada di posisi Kaiser. Pasti ikut kesal dengan jawaban yang serba rahasia ini. Sebagai tanggapan, si goblin kecil itu cuma bisa tertunduk dan minta maaf karena rahasia itu pantang dibocorkan. Melihat Jihad yang memelas, sang master akhirnya mengalah. Apalagi setelah mendengar kisah sedih tentang Ratu Laba-Laba. Kaiser benar-benar bingung harus melangkah kemana sekarang. Masalahnya, ujian kelulusannya adalah menaklukkan Eliza. Dia jelas tidak mungkin mengabaikan misi wajib yang menentukan masa depannya. Tapi syukurlah, sepertinya Eliza punya rencana brilian untuknya. Ratu itu mengoceh dengan semangat dalam bahasa monster. Tapi setelah mendengar rencananya, Jihad langsung menolak mentah-mentah ide gila tersebut. Tentu saja, Kaiser penasaran setengah mati. Akhirnya, dengan sangat berat hati, Jihad mulai menerjemahkannya. Dan tebak apa rencananya? Ratu Laba-Laba menyuruh si manusia untuk menyerangnya.